Siang Nan ditempatkan di sebuah kamar sendirian. Sangkar cahaya berubah menjadi tali cahaya, mengikat Siang Nan ke pilar emas. Kabel cahaya ini terbentuk dari energi bintang bela diri tingkat kelima. Siang Nan tidak dapat melepaskan diri, dan dia tidak ingin melepaskan diri. Kemudian, pria itu masuk, memotong pergelangan tangan Siang Nan, dan mengeluarkan semangkuk darah. Siang Nan berkata, "Saya ingin melihat burung kecil itu." Pria itu berkata, "Anda harus tahu bahwa Anda adalah tawanan kami sekarang, bukan? Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat persyaratan apapun." Siang Nan berkata, "Alasan aku masih di sini adalah karena burung pipit kecil. Jika kamu tidak mengizinkanku melihat burung pipit kecil, aku akan pergi. Kamu harus tahu bahwa kabel lampu ini tidak mungkin menghentikanku. Jika aku melarikan diri, Zhang Haiyue akan mati. Jika kamu menghabisiku sekarang, Zhang Haiyue akan tetap mati. Pikirkan sendiri." Pria itu merenung sejenak dan berkata, "Kamu memiliki kemampuan untuk melompati angkasa, tetapi setelah kamu melompat keluar, kabel lampu ini juga akan mengikutimu. Itu akan tetap mengikatmu." Dia tidak mengatakan apapun lagi. Jika Siang Nan diikat seperti ini dan melompat ke area lain, dia tidak akan berdaya begitu menghadapi musuh. Dia masih akan dibunuh oleh orang lain. Inti masalahnya adalah Sekte Alam tidak bisa membiarkan Siang Nan mati. "Baiklah, aku berjanji." Pria itu mengambil keputusan dan berbalik untuk pergi. Malam semakin gelap. Sekitar tengah malam, lelaki itu kembali, dan ada seorang lelaki tua di sampingnya. Tubuh lelaki tua itu dipenuhi dengan fluktuasi dao yang sangat mendalam. Dia jelas seorang kultivator ahli, dan lelaki tua itu memegang sangkar besar di tangannya. Burung kecil itu sedang duduk di dalam sangkar, dalam keadaan mengantuk. Mata Siang Nan segera menyemburkan api yang membara. "Apa yang kamu lakukan pada burung kecil itu?" Pria itu berkata, "Jangan terlalu bersemangat. Burung itu hanya dihipnotis dengan teknik aneh. Ia tidak akan merasakan sakit apapun. Namun, jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, saya tidak dapat menjamin bahwa keadaan akan senyaman sekarang." Siang Nan menatap tajam ke arah burung itu dan menolak meninggalkan burung itu untuk sementara waktu. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan menyelamatkan burung kecil itu. Laki-laki itu berkata, "Saya telah memenuhi permintaan Anda, jadi sebaiknya Anda mengikuti kami dengan jujur, meskipun itu hanya untuk burung ini." Setelah mengatakan itu, mereka berdua membuka pintu dan keluar. Siang Nan juga menggunakan teknik kenaikan abadi untuk mengeluarkan kesadarannya dari tubuhnya dan mengejar mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan. Masih di aula, beberapa tetua sudah tidak ada lagi, hanya Zhang Haiyue dan beberapa ahli martial Sein lainnya di tangga pertama. Pakar dari Dao mendalam itu juga ada di antara mereka. Setengah dari darah di mangkuk di atas meja sudah habis, jadi Zhang Haiyue seharusnya meminumnya. Sebaliknya, lelaki tua itu tetap memejamkan mata dan tidak mengatakan apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetaplah pria yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan berinisiatif untuk bertanya. Orang tua itu perlahan membuka matanya dan berkata, "Darah Siang Nan mengandung terlalu banyak bahan yang tidak boleh dimiliki manusia. Bahan ini baik untuk Zhang Haiyue dalam waktu singkat, tetapi jika tidak diisi ulang tepat waktu, hal itu akan terjadi, akan membuat Zhang Haiyue lebih buruk daripada kematian." Pria itu berkata, "Bolehkah saya mengambil darah Siang Nan untuk beberapa tahun sekaligus?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya, yang menyebabkan masalah bagi Zhang Haiyue bukanlah darah Siang Nan, tetapi spiritualitas dalam darahnya. "Saya telah memeriksa spiritualitas ini dan perlahan-lahan akan menghilang seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak darah yang kita ambil sekaligus, itu mungkin akan menjadi biasa dalam 3-5 hari dan tidak lagi memiliki spiritualitas khusus." Zhang Haiyue buru-buru berkata, "Bisakah kamu menyimpan darah seperti pil untuk menyegel energi spiritual di dalam darah?" Orang tua itu memandang Zhang Haiyue dengan jijik dan berkata, "Apakah tembok itu aku tidak memikirkan hal ini? Tapi aku sudah mencobanya. Aku tidak bisa. Akan selalu ada solusi." Pria itu berkata dengan cemas, "Kamu bahkan bisa menyembuhkan racunnya. Tidak ada alasan untuk bingung dengan sedikit darah ini." Orang tua itu berkata, "Apa yang terburu-buru? Apakah saya bilang saya tidak bisa menyelesaikannya? Tapi saya perlu waktu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Lebih baik jangan biarkan Siang Nan mati dalam jangka pendek." Kata waktu singkat patut untuk direnungkan. Mungkin itu berarti bahwa setelah waktu singkat ini, dia mungkin telah menemukan cara untuk mengatasi masalah darahnya. Ini juga bisa berarti bahwa setelah waktu singkat ini, mereka akan mampu meyakinkan Kaisar Iblis dan menerobos dinasti Suar Asap. Pada saat itu, Zhang Haiyue tidak lagi berguna. Dia tidak perlu menemukan metode lagi untuk menembus darah. Dia bisa saja membiarkan Zhang Haiyue mati. Zhang Haiyue juga bukan orang baik. Dengan kepintarannya, ia langsung mengerti maksud lain di balik kata lelaki tua itu, namun ia tidak salurannya. Saat ini, Siang Nan segera menarik kesadarannya,
karena dia merasakan ada seseorang yang memasuki ruangan. Ketika kesadarannya kembali ke posisi semula, Xiang Nan kembali ke tubuh aslinya. Di udara di depannya, ada elemen gelombang turbulen yang mulai bergerak dengan hebat. Unsur-unsur tersebut aktif dengan kecepatan luar biasa dan perlahan terkondensasi menjadi satu, berubah menjadi penampakan manusia. Elementium terkondensasi menjadi bentuk manusia. Tindakan ini membuat Xiang Nan merasa sangat terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah gadis ular, ular mendalam penguasa. Itu benar-benar kamu. Setelah melihat Xiang Nan, gadis ular tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata, saya sudah merasakan kehadiran Anda sejak Anda masuk ke wilayah saya. Xiang Nan berkata, senior, lebih baik kamu pergi. Jika mengetahui manusia bahwa kamu ada secara keseluruhan denganku, aku khawatir kamu akan kesulitan menjelaskannya kepada Kaisar Iblis. Bagaimanapun juga, aku adalah musuh Bai He, dan Bai He adalah teman Kaisar Iblis. Menurutmu aku ini orang yang tidak tahu berterima kasih seperti apa? Kalian manusia tidak hanya tahu bagaimana bersyukur, ras iblis kita lebih memperhatikan hal-hal ini. Gadis ular itu tertawa dan berkata, menurutmu aku ini orang yang tidak tahu berterima kasih seperti apa? Aku bisa saja menyelamatkanmu sejak lama, tapi berpikir, jika aku melepaskanmu, kemana kamu akan pergi? Saat ini, semua seniman bela diri di dunia sedang mencarimu. Setelah mempertimbangkan pilihannya, menurutku akan lebih aman bagimu untuk tetap di sini daripada pergi. Senior, aku harus merepotkanmu, kata Xiang Nan. Gadis ular itu berkata, tetapi saya datang ke sini khusus untuk meminta pendapat Anda. Apa yang Anda rencanakan? Jika kamu mau, aku bisa menghabisi seluruh sekte alam dalam waktu 5 detik. Xiang Nan berkata, terima kasih senior. Namun, mereka tidak bisa mati sekarang. Mereka masih berguna bagi saya. Lalu apa yang bisa aku bantu? Kata gadis ular. Xiang Nan berkata, mereka mempunyai binatang iblis Gale Sparrow di tangan mereka. Tangkap Gale Sparrow itu. Ini sangat mudah. Gadis ular mengangguk dan berkata, aku akan memberikan jawabannya besok. Setelah mengatakan itu, tubuh wanita ular mulai menghilang, berubah menjadi unsur yang berantakan, dan kemudian udara menjadi tenang. Ini pasti seperti keberuntungan Dao, kan? Xiang Nan bertanya dalam hatinya. Ular bermata 8 berkata, dia mungkin bisa menghancurkan tubuhnya menjadi struktur unsur murni. Langkah ini sangat mirip dengan kebangkitan bakat, tetapi ini bukanlah kebangkitan bakat karena tidak memiliki efek samping. Setiap seniman bela diri di dunia 6 kaisar tahu cara menggunakan kebangkitan bakat, namun menggunakan gerakan ini akan mengurangi tingkat bakat mereka, jadi bukan hanya tidak ada pilihan lain, tidak ada yang mau mengambil risiko. Hal ini tiba-tiba memberi inspirasi bagi Xiang Nan. Orang lain tidak bisa menggunakannya, tapi dia bisa menggunakannya sendiri. Xiang Nan menunduk dan melihat kabel lampu di tubuhnya. Seperti yang dikatakan pria itu, kabel lampu itu melilitnya erat-erat. Jika dia melakukan lompatan spasial, dia akan melompat dengan kabel lampu. Namun, jika dia menggunakan kemampuan bawaannya untuk membangkitkan dan secara langsung menyebarkan tubuhnya menjadi elemen guntur dan kilat, dia akan mampu menyingkirkan kabel cahaya ini. Dia mencoba untuk hancur, tetapi ternyata hal itu tidak mungkin. Alasannya adalah karena ada niat pada kabel lampunya. Meskipun pria itu belum memahami keberuntungan Dao yang sebenarnya, dia sudah memiliki bentuk embrio keberuntungan Dao, yaitu niat. Wawasan adalah untuk menahan kebangkitan bakat bawaan seseorang. Lalu, bagaimana dengan bersembunyi di kehampaan? Xiang Nan melompat ke dalam kehampaan. Benar saja, kabel lampu itu langsung jatuh ke tanah. Sedetik kemudian, Xiang Nan muncul kembali di samping pilar. Dia sudah lolos dari jebakannya. Langkah ini baik-baik saja. Xiang Nan berinisiatif mengikatkan kabel lampu ke tubuhnya. Keesokan harinya, Sovereign mendalam ular secara resmi menerima utusan dari Sekte Alam. 5 tetua Sekte Alam dan anggota tangga pertama telah membawa 1000 pemuda 5 meridian ke aula utama. Di sisi kiri dan kanan aula adalah para tetua klan ular hitam. Totalnya ada 16 orang. 8 dari mereka adalah ahli rilem kesengsaraan surgawi, sementara 8 lainnya adalah ahli rilem martial Saint. Mereka telah setengah melangkah ke alam kesengsaraan surgawi. Di antara 8 tetua kesengsaraan surgawi, bahkan ada seorang lelaki tua berjanggut merah yang tidak kalah dengan gadis ular. Namun, umur orang tua itu semakin dekat, jadi dia mungkin tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Itu sebabnya dia menutup matanya, tidak bernapas, tidak berbicara, bahkan detak jantung dan aliran darahnya sudah turun ke batas terendah. Kesadaran Xiang Nan sudah melayang. Dia menduga lelaki tua itu seharusnya adalah penguasa sebelumnya. Sebelum orang-orang dari Sekte Alam dapat berbicara, wanita ular berdaulat berkata, saya merasa Anda membawa binatang iblis kecil yang aneh. Saya menginginkannya. Biasanya, jika wanita ular berdaulat mengambil inisiatif untuk meminta harta karun, sekte tersebut pasti akan sangat senang. Namun kini,
situasinya telah berubah. Burung pipit kecil adalah satu-satunya yang bisa mereka andalkan untuk menahan Xiang Nan. Aku takut, kupu-kupu penguasa mimpi tampak sangat ragu-ragu. Gadis ular itu berkata, jika kamu tidak memberikannya padaku, pergi dari sini sekarang juga. 5 tetua sekte alam saling bertukar pandang. Salah satu tetua mengangguk dan berkata, Gale Sparrow bisa diberikan kepadamu, tapi saya harap kamu bisa menyimpannya. Jangan lepaskan, dan jangan berikan kepada siapapun. Jika Anda tidak menyetujui persyaratan ini, kami harus pergi. 8 ular misterius bukanlah satu-satunya. Dia tidak menyambut sekte alam, dan sekte alam masih bisa mencari yang lain. Gadis ular tidak segera menjawab, tetapi tatapannya beralih ke Xiang Nan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Xiang Nan adalah tubuh kesadaran, dan tidak ada sama sekali. Namun, para ahli yang kuat dapat merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh semacam garis pandang. Xiang Nan tidak tahu apakah itu kebetulan atau apakah gadis ular benar-benar menemukannya, jadi dia mengangguk. Dia bahkan tidak tahu apakah gadis ular itu bisa melihat anggukannya. Namun, gadis ular itu menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan mengurusnya sendiri. Orang-orang dari sekte alam segera membawa burung kecil itu dan menyerahkannya kepada gadis ular dengan tangan mereka sendiri. Antara penguasa ular mendalam dan Zhang Haiyue, sekte alam dengan tegas memilih wanita ular. Buka sangkarnya dan bawa burung angin kecil ini ke kamarku. Jagalah baik-baik seolah-olah itu adalah keluarga kita, kata gadis ular itu. Ya, segera, seorang pelayan datang dan membawa burung itu pergi. Melihat pemandangan ini, Xiang Nan menghela nafas lega. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya menyelamatkan burung kecil itu. Setelah burung pipit kecil aman, Xiang Nan tidak lagi khawatir tentang masa depannya. Dia bisa melepaskan tangan dan kakinya dan melakukan pekerjaan besar. Kemudian, orang-orang dari sekte alam merilis tungku pil setinggi 5 meter. Kultivator tua dari sekte tersebut menendang salah satu dari 5 anak muda Meridian ke dalam tungku pil di depan para tetua dan ahli ras ular dan mulai memurnikan pil. Jeritan manusia terdengar terus-menerus, namun para iblis tidak merasa kasihan dengan jeritan tersebut. Sekte alam tidak mempedulikan hal ini. Hal yang paling menakutkan adalah sepanjang proses pemurnian pil, pemuda dari 5 Meridian yang telah dimurnikan selalu hidup. Seluruh proses pemurnian pil berlangsung selama 3 jam, dan pemuda itu berteriak selama 3 jam. Oh! Baru pada saat terakhir, ketika pil asal iblis dimurnikan, pemuda itu benar-benar mati. Kultivator tua itu menendang bagian atas tungku pil dan mengambil kembali pil asal iblis yang terbang ke langit dan ingin melarikan diri. Ini para ahli perlombaan ular di tempat kejadian semuanya sangat tersentuh. Pil yang bisa lolos. Kultivator tua itu menjelaskan, afinitas alami dari seniman bela diri 5 Meridian adalah sempurna, sehingga pil yang mereka kembangkan juga memiliki spiritualitas yang kuat. Sayangnya, bakat pemuda 5 Meridian ini belum mencapai tingkat 5 Meridian roh surgawi. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi lebih kuat dan bahkan dapat ditelan oleh penguasa ular mendalam yang berdaulat. Tidak bisakah aku makan? Gadis ular itu bersandar di kursi dengan satu tangan di pipinya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kultivator tua itu berkata, garis keturunanmu sangat murni. Menurut bakat manusia, kamu juga memiliki bakat 5 Meridian, dan bakatmu sebanding dengan 4 Meridian roh surgawi dan 1 dari roh bumi. Oleh karena itu, kecuali pil asal iblis yang kamu telan tidak jauh dari bakat alamimu, itu hanya akan berhasil. Jika tidak, tidak akan ada gunanya bahkan jika kamu memakannya. Gadis ular berkata, kalau begitu, hanya mereka yang kurang berbakat dariku yang bisa membuat pil obat yang bisa membantuku. Tepat, orang tua itu berkata, tetapi jangan khawatir, jika Anda bersedia mendukung kami akan menemukan cara untuk memberi Anda pil roh surgawi dengan 3 atau bahkan 4 Meridian, meskipun itu sangat sulit. Apa berikutnya? Gadis ular bertanya. Kultivator tua itu berkata, saya ingin mengundang ahli ras ular yang kuat dari para bangsawan untuk mencoba pil tersebut. Bakat orang ini harusnya berada di bawah Meridian kembar roh surgawi ditambah 3 Meridian roh bumi. Artinya, bahkan saudara-saudaramu pun bisa melakukannya. Gadis ular itu bertepuk tangan dan seorang lelaki tegap segera berjalan. Bahu dan otot terbuka pria ini terlihat sangat eksplosif, dan budidayanya berada di sekitar tingkat ketiga seni bela diri ilahi. Kultivator tua itu berkata, tolong tunjukkan bentuk pertarungan terbaikmu. Pria itu mengangguk dan tubuhnya gemetar. Aura setan di tubuhnya segera melonjak. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, tubuh orang ini tumbuh pesat, dari hanya setinggi 2 meter menjadi lebih dari 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik hitam sedingin es. Sisik-sisik ini sangat kuat, dan ujungnya setajam pisau. Di belakangnya juga ada ekor ular yang tebal. Ekor ini mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Tidak sulit membayangkan jika ekor ini mendarat di tubuh seniman bela diri manusia tahap ketiga bela diri suci lainnya, bahkan tulang punggung mereka pun akan patah.
Orang tua itu menyerahkan pil itu kepada pria itu dan berkata, tolong. Setelah pria itu memakan pil tersebut, dia mulai menyempurnakan khasiat obat dari pil tersebut. Pada akhirnya, dalam waktu setengah jam, pria itu tiba-tiba mulai menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, gemetaran tanpa henti. Semua orang dari ras ular mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Hasilnya, di bawah pandangan semua orang, wujud setengah manusia dan setengah ular pria itu telah berubah. Sisik di tubuhnya secara bertahap memperoleh kilau logam, dan dia tampak seperti baja halus yang telah dimurnikan dengan ratusan penyempurnaan. Tubuhnya juga bertambah banyak, mencapai ketinggian 5 meter. Ekor ular di punggungnya memancarkan kilau logam sedingin es, membuatnya terlihat lebih kuat dan keras. Hanya dengan melihat penampakan pria tersebut, semua orang bahkan memiliki ilusi bahwa yang dilihatnya bukanlah makhluk, melainkan patung yang terbuat dari baja cermin. Namun perubahan tersebut belum sepenuhnya selesai. Pada akhirnya, mata pria itu tertuju pada dahinya dan mata ketiganya terbuka. Bola mata vertikal berwarna kuning kristal. Ini, transformasi macam apa ini? Ular-ular itu tercengang, dan seorang tetua buru-buru bertanya. Kultivator tua tersenyum dan berkata, ini bukanlah transformasi, tetapi evolusi rasial. Berdasarkan ras ular mendalam yang mulia, atribut rasnya akan ditingkatkan lebih lanjut. Apa maksudmu? Ini seperti kucing yang berubah menjadi harimau. Tentu saja metafora ini tidak tepat, tapi mungkin hanya cara berpikir seperti itu. Pria itu sudah berdiri. Dia menunduk dan melihat tinjunya. Setiap kali dia mengepalkan tinjunya, akan terdengar suara derit logam yang bergesekan. Kultivator tua itu memperkenalkan, karena pil yang dia konsumsi dimurnikan dari vena bumi roh surgawi dan manusia dari 4 vena roh bumi, arah kemajuan pakar ras ular ini sebagian besar didasarkan pada bumi. Kamu bisa menemukan anggota klan yang biasanya setara denganmu untuk bertarung dan menguji hasilnya. Pria itu segera menemukan pria lain. Saat kedua pria ras ular itu berdiri bersama, efek visual mereka langsung menjadi sangat berbeda. Pria yang memakan pil itu tingginya 5 meter dan memiliki kilau logam. Di sisi lain, manusia ras ular masih berdaging dan berdarah. Dibandingkan dengan sisik ular logam milik orang lain, sisik ularnya sekilas terlalu kasar dan kasar. Kultivator tua berkata, pil asal iblis tidak akan meningkatkan kultivasi Anda. Namun, keunggulan ras Anda akan sangat meningkatkan kekuatan Anda. Silakan mulai. Begitu dia selesai berbicara, pria ras ular biasa segera bergegas menuju ras ular kelas 2. Namun, energi iblis di telapak tangan pria itu terkondensasi menjadi pedang iblis panjang dan dengan ganas menebas kepala ras ular kelas 2. Di sisi lain, perlombaan ular kelas 2 memiliki ekspresi yang bijaksana. Dia merasakan kebugaran fisiknya yang kuat dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk meraih pedang ki iblis di tangannya. Dentang. Setelah tabrakan tajam, manusia ras ular itu memegang pedang di tangannya. Dia tidak dapat menebangnya, juga tidak dapat menariknya kembali. Pria ras ular kelas 2 itu melambaikan tangannya dan mengambil pedangnya. Dia melemparkannya ke samping, dan kemudian tubuh logamnya yang besar berubah menjadi bayangan, menghantam dada pria itu dengan keras. Adapun manusia ular berdaging dan darah, dia seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia terlempar tanpa perlawanan. Pada saat ini, semua orang dari ras ular berdiri dan tercengang. Bahkan penatua penguasa yang dicurigai Xiang Nan sebagai penatua tertinggi sebelumnya perlahan membuka matanya. Mayoritas ras ular segera memiliki hasrat yang sangat besar terhadap pil asal iblis. Namun, ada juga beberapa orang yang skeptis. Seorang tetua mengerutkan kening dan berteriak, ini adalah pencemaran garis keturunan ular hitam kita. Kultivator tua itu tersenyum dan berkata, ketika naga banjir mengalami kesengsaraan petir transformasi bentuk dan berubah menjadi naga sejati, apakah ini pencemaran garis keturunannya? Menurutku tidak, karena naga banjir memiliki ciri-ciri dari naga itu sendiri. Namun ciri-ciri tersebut selalu dalam keadaan tidur. Dia menunjuk manusia ular kelas 2 dan berkata, saya tidak mengubah garis keturunan ular mendalam di tubuhnya. Dia masih ular mendalam, tetapi dia telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Kultivator tua itu takut ras ular tidak memiliki kecerdasan yang cukup, jadi dia mengeluarkan 2 ramuan spiritual. Kedua batang ini sama-sama merupakan rumput darah ular. Yang satu adalah tangkai 1 dan yang lainnya adalah tangkai 2. Dapatkah Anda mengatakan bahwa rumput darah ular tangkai 2 memiliki atribut yang ternoda? Tentu saja tidak, karena rumput darah ular tangkai 1 memiliki faktor tangkai 2 di tubuhnya. Yang kulakukan hanyalah membangunkan kemampuan tidur rasmu yang lebih kuat. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa pria dari ras ular itu, kata gadis ular sambil berpikir. Kultivator tua itu mengangguk dan tersenyum, itu tergantung pada komposisi garis keturunan Anda sendiri. Saya tidak bisa mengendalikannya. Aku memberinya 1. Kali ini, aku akan memakan pil asal iblis dengan urat api sebagai bahan utamanya. Kata gadis ular langsung.
Tidak ada yang menyangka dia akan tiba-tiba meminta hal seperti itu. Kultivator tua itu segera membagikan pil asal iblis. Kilaunya berwarna merah pucat, memancarkan aura api samar. Mereka awalnya membawa pil asal iblis bersama mereka. Alasan mengapa mereka memurnikan pil lebih awal adalah untuk membiarkan gadis ular melihat keseluruhan prosesnya dan percaya bahwa pil itu benar-benar diperoleh dengan memurnikan manusia. Setelah pembudidaya ular kelas 2 memakan pil asal iblis, tubuhnya berubah lagi. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi merah menyala dan cerah, dan sisik ular logam di tubuhnya berubah menjadi sisik api merah dan merah. Yang lebih mengerikan lagi adalah sepasang sayap berbulu besar yang menyala-nyala juga tumbuh di punggung ras ular. Apakah ini dianggap kelas 3? Gadis ular bertanya sambil berpikir. Kultivator tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini masih kelas 2. Kelas rasnya tidak berubah, hanya saja berubah dari atribut bumi menjadi atribut api. Lalu bagaimana aku bisa mencapai kelas 3? Gadis ular bertanya. Setiap pertanyaan yang diajukan gadis ular ini dan setiap kalimat yang dia ucapkan sangat akurat, menunjuk langsung pada kemampuan spesifik dari pil asal iblis. Kultivator tua itu berkata, pil asal iblis yang dia makan barusan semuanya dimurnikan oleh manusia dari satu vena roh surgawi. Pil tersebut mirip dengan bakatnya sendiri, tetapi lebih rendah dari bakatnya. Jika dia bisa memakan pil asal iblis yang bahkan lebih berbakat dari dirinya, dia bisa menjadi ular mendalam kelas 3. Untungnya, aku punya satu di sini. Orang tua itu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak brokat. Kotak brokat ini dibungkus dengan 3 lapis kain kuning. Setiap lapisan kain kuning diisi dengan formasi penyegelan. Itu tampak sangat berharga. Ketika kotak brokat dibuka, pil asal iblis 3 warna muncul di dalamnya. Lelaki tua itu memandangi mahakaryanya dan berkata dengan bangga, 3 meridian roh surgawi, meridian kembar roh bumi, pil asal setan. Pil asal iblis ini juga dapat dimakan oleh penguasa. Namun, dibandingkan dengan garis keturunanmu yang lebih murni, efeknya sangat lemah. Itu tidak cukup untuk membuatmu maju. Gadis ular melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak menginginkannya. Aku akan memberikannya langsung padanya. Pembudidaya ular kelas 2 segera menjadi bersemangat. Dia mengambil pil asal iblis dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, evolusi langkah ketiga dimulai. Xiang Nan telah memperhatikan dengan cermat perubahan di tempat kejadian dan dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari Demon Origin Pill. Pria itu telah memulai evolusi tangga ketiga. Kultivator tua itu menjelaskan, karena dia sekarang dalam bentuk api, setelah mengkonsumsi pil Yuan Iblis 3 pembuluh darah roh surgawi, dia sebagian besar masih dalam bentuk api. Dia berubah menjadi ular api. Cari ular api murni. Seluruh tubuhnya terdiri dari elemen api. Untuk lebih spesifiknya, dia bukanlah ular mendalam yang terbakar, tetapi ular mendalam yang terbuat dari api murni. Mata gadis ular bergerak, dan dia segera membuang seutas astral ki, memotong pinggang manusia ular kelas 3. Namun, pinggang manusia ular yang terpenggal itu sebenarnya telah pulih. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis ular bertanya dengan heran. Kultivator tua itu berkata dengan penuh semangat, sungguh mahakarya yang luar biasa. Ini juga pertama kali saya melihat ras iblis berevolusi kelas 3. Ini terlalu mengejutkan. Saya rasa saya bisa menjelaskannya. Kita manusia dan iblis semuanya terdiri dari daging dan darah dari unsur-unsur. Faktanya, gunung, sungai, pohon, dan batu semuanya terbentuk dari unsur-unsur tunggal yang paling dasar. Semakin tinggi kemajuan ras, semakin kembali ke keadaan semula, semakin dekat dengan elemen sempurna. Oleh karena itu, dia sekarang adalah makhluk tidak elemen. Evolusi tahap kedua menyebabkan tubuhnya berubah menjadi klan ular baja halus berbasis unsur dan klan ular api, sedangkan tahap ketiga memungkinkan dia untuk langsung meninggalkan tubuh fana dan menjadi makhluk berelemen murni. Makhluk tidak lagi memiliki konsep kehidupan, usia, penyakit, dan kematian. Mereka hanya memiliki 2 bentuk, ada dan tidak ada. Ada atau tidaknya keberadaan adalah konsep yang berbeda dari hidup atau mati. Sekalipun seseorang meninggal, dia tetap ada. Mayatnya masih ada, namun dia tidak sadarkan diri dan tidak bisa bergerak. Makhluk elementium tidak mati. Entah itu ada di dunia ini, atau tidak ada sama sekali. Pada saat ini, ada rasa keterpisahan yang halus di wajah ular mendalam kelas 3. Dia tidak lagi bersemangat dan terkejut, tetapi menjadi sangat tenang dan tenteram. Dia memandang serius ke kursi di sebelahnya. Segera setelah itu, bola api besar tiba-tiba muncul di kursi. Dia mulai menyusut dengan cepat, dan api di kursi itu dengan cepat membesar. Setelah itu, manusia ular kelas 3 menghilang, dan manusia ular baru muncul di kursi. Xiang Nan kaget dengan pemandangan ini. Sekilas, kelakuan manusia ular kelas 3 sangat mirip dengan kelakuan wanita ular tadi malam. Mereka semua bergerak melalui kondensasi energi unsur. Namun, Xiang Nan memiliki landasan dao yang sangat kuat. Dia tahu perbedaan antara keduanya karena gadis ularlah yang bergerak,
tetapi manusia ular kelas 3 tidak. Gadis ular menyebarkan dirinya menjadi sebuah elemen. Elementium ini terbang ke kamar Xiang Nan dan mengembun kembali menjadi bentuk gadis ular. Tapi manusia ular tidak melakukannya. Dia tidak menyebarkan dirinya ke dalam beberapa elemen. Dia dapat menentukan elemen dari wilayah mana dan membentuknya menjadi tubuhnya. Adapun kesadarannya, melayang ke tubuh barunya. Tubuhmu yang ditinggalkan di tempatnya, menyebar ke elemen-elemen di udara dan menghilang bersama angin. Ini bukanlah gerakan. Manusia ular kelas 3 sepertinya telah menemukan beberapa aturan. Dia memandang pintu dengan acuh tak acuh. Benar saja, pintunya tiba-tiba terbakar, dan nyala api itu membentuk dia yang baru. Namun, manusia kelas ular 3 di pintu masuk tidak mau bergerak, karena tubuh barunya tidak memiliki kesadarannya. Setelah itu, manusia ular itu menyerahkan tubuhnya lagi dan langsung memindahkan kesadarannya ke tubuh di depan pintu, tempat dia muncul. Adegan itu benar-benar hening. Tidak ada seorang pun yang siap secara mental untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Makhluk tidak pasti. Dikatakan bahwa hal semacam ini hanya ada di dunia Her. Tapi sekarang, dia benar-benar menyaksikan ular mendalam berubah menjadi ular mendalam elemental. Kalau begitu, bukankah dia abadi? Gadis ular bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivator tua itu mengguncangkan. Tidak, ada satu cara untuk menghabisi. Gadis ular mengangguk, dao keberuntungan, elemental invasi. Kultivator tua itu mengangguk dan berkata, makhluk berelemen tidak terpecahkan. Ia tidak akan mampu menahan serangan apapun lagi. Namun, elemen invasi dapat secara langsung menghancurkan struktur tubuhnya dan menjaminnya. Pada titik ini, manusia ular kelas 3 tiba-tiba bergetar. Tubuhnya bergetar semakin hebat, dan nyala api mulai muncul di udara di sekitar tubuhnya. Nyala api ini muncul dengan cara yang sangat tidak teratur. Secara bertahap, pembudidaya ular kelas 3 berubah menjadi api yang tidak memiliki aturan atau bentuk, dan secara bertahap menghilang ke udara. Bagaimana dengan dia? Gadis ular bertanya. Kultivator tua itu berkata, seluruh dunia adalah miliknya. Dia juga merupakan bagian dari seluruh dunia sekarang. Sayangnya, kesadarannya telah hilang. Sepertinya evolusi langkah ketiga telah gagal. Garis keturunan ular hitamnya jelas tidak cukup murni untuk menahan dampak evolusi langkah ketiga. Kenapa? Gadis ular bertanya. Kultivator tua itu menunjuk ke langit dan berkata, jika suatu hari kita menjadi bagian dari langit, bagaimana kita harus mendefinisikan diri kita sendiri atau langit? Demikian pula, manusia itu telah menjelma menjadi makhluk berelemen murni. Tekadnya tidak cukup kuat, sehingga mustahil dia untuk membedakan antara elemen api di udara dan elemen api di tubuhnya sendiri. Yang mana dia? Dia adalah elemen api di dunia. Itu sebabnya dia tidak bisa terus mempertahankan wujudnya dalam kebingungan. Dia telah menjadi bagian dari elemen api yang tak terbatas. Berasimilasi. Gadis ular mengangguk dan berkata, saya telah berasimilasi dengan dunia. Kultivator tua itu masih bersemangat. Dia berkata kepada gadis ular, namun, seseorang dengan keturunan murni, alam budidaya yang cukup tinggi, dan kemauan yang kuat seperti Anda harus mampu membela diri. Berubah dari makhluk berdaging dan berdarah menjadi makhluk berelemen bukanlah proses alami yang normal, jadi kekurangannya sangat menggelikan. Meski begitu, seluruh klan ular hitam tergerak. Jika 3 tahap evolusi begitu menakutkan, maka hanya 2 tahap evolusi saja sudah cukup. Ini masih bisa membuat mereka menjadi sangat kuat. Karena mereka adalah ular mendalam yang sangat mulia. Kelinci yang mengalami evolusi orde kedua tidak lebih dari kelinci yang lebih kuat, namun ia masih belum mampu mengalahkan guk-guk paling biasa. Namun, ular hitam itu sendiri terletak di tangga balap yang sangat tinggi. Jika macan tutul berevolusi pada tahap kedua, ia dapat menghancurkan singa dan harimau. Kepala keluarga. Seorang tetua memandang gadis ular dengan penuh semangat. Keinginan di matanya tidak bisa ditekan. Gadis ular juga berpikir bahwa pil asal iblis adalah cara bagi klan ular mendalamnya untuk menaiki tangga yang lebih tinggi dan berjalan di jalan yang lebih mulia. Namun entah kenapa, dia merasa evolusi ini tidak normal dan bertentangan dengan hukum kehidupan. Saat ini, mereka hanya melihat manfaat dari Demon Origin Pill, tapi bagaimana dengan kerugiannya? Mungkin tidak ada kerugiannya, namun seiring berjalannya waktu, kelemahan tersembunyi mereka mungkin tiba-tiba meledak, membuat mereka lengah. Saya tidak bisa mengambil keputusan ini. Gadis ular pada akhirnya menenangkan diri dan berkata, mungkin kita benar-benar perlu mengundang Raja Iblis Kaisar untuk membuat keputusan akhir. Sekarang, gadis ular berkata, semua orang dari Sekte Alam akan pergi bersamaku menemui Kaisar Iblis. Gadis ular sangat tegas. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk ragu. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak menyia-nyiakan waktu sebentar dan segera berangkat. Para tetua dari Sekte Alam sangat senang melihat pemandangan ini. Gadis ular tergerak. Paling tidak, dia tidak lagi dengan keras kepala menolak Sekte Alam. Selama dia bersedia melakukan perubahan seperti itu, 8 orang lainnya pasti bisa melakukan hal yang sama.
Siang Nan tahu bahwa kesempatannya telah tiba untuk menemui Kaisar Iblis tertinggi. Kali ini, ketika mereka bergegas ke istana Kaisar Iblis, tidak semua orang berangkat. Sebaliknya, gadis ular langsung mengangkat istana penyimpangan emas dan mengirim seluruh istana terbang keluar dari Montenegro menuju barat. Siang Nan berdiri di istana dan tidak bisa merasakan dirinya bergerak. Istana besar ini terbang dengan lancar. Jika dia tidak sesekali melihat pemandangan di luar jendela, dia akan menciptakan ilusi bahwa dia sedang berdiri di tanah. Orang-orang dari Sekte Alam, para tetua klan ular hitam, termasuk Siang Nan, semuanya ada di istana. Kali ini, wanita ular melihat keseriusan masalah tersebut. Dia harus bertemu langsung dengan Kaisar Iblis. Dalam keadaan seperti itu, Siang Nan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Zhang Haiyue. Keduanya masih berpura-pura saling bermusuhan. Ular bermata delapan berkata dalam hati Siang Nan, sepertinya wanita ular ini masih sangat tahan terhadap pil asal iblis, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi mencari Kaisar Iblis secara pribadi. Siang Nan berpikir dalam hati, karena dia sangat khawatir. Dia melihat manfaat pil asal iblis bagi ras iblis. Bahkan jika dia tidak setuju, 6 makhluk tertinggi lainnya akan mengangguk setuju. Dia harus pergi, meskipun saat ini, dia mungkin tidak tahu bagaimana membujuk 6 orang lainnya. Ular itu berkata, "Yah, akan lebih mudah untuk mengangkat masalah ini ke permukaan dan memperjelasnya." Gadis ular mungkin tidak tergoda oleh pil asal iblis, tetapi 6 lainnya seharusnya tergoda. Jika gadis ular terus diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, situasinya akan menjadi sangat buruk, dan Sekte Alam akan punya banyak waktu untuk meyakinkan 6 orang lainnya. Ketika 6 lainnya dipindahkan, pengakuan mereka terhadap pil asal iblis telah menjadi ide yang mengakar. Pada saat itu, sudah terlambat bagi gadis ular untuk mengatakan apapun, dan itu tidak dapat diperbaiki. Pada saat ini, ketika semua orang masih ragu-ragu, mereka mungkin akan mengadakan pertemuan besar. Termasuk Kaisar Iblis dan 6 lainnya, mereka langsung datang untuk membahas masalah ini. Sebaliknya, ada lebih banyak ruang untuk jalan memutar. Tindakan gadis ular tidak banyak menyimpang dari spekulasi Siang Nan. Dia memang mengirim pesan ke Kaisar Iblis dan 6 lainnya. Dia tidak menyembunyikan masalah ini, dia juga tidak mengungkapkannya kepada Sekte Alam. Dengan sangat cepat, Kaisar Iblis menjawab. Kaisar Iblis setuju dengan gagasan gadis ular dan mengatakan bahwa dia telah secara terbuka mengumpulkan 7 ras lainnya untuk berkumpul di Gua Iblis Tajam Hitam. Gua Iblis Tajam Hitam adalah tempat Kaisar Iblis berada. Meskipun penguasa rubah ekor 9 sudah mati, klan rubah rohnya masih ada. Itu masih merupakan kekuatan yang sangat besar, tetapi saat ini, tidak ada pemimpin di antara para naga. Selama periode ini, gadis ular secara terbuka memanggil Siang Nan 1 kali. Penjelasannya atas pemanggilan ini sangat sederhana, yakni tidak memberikan penjelasan apapun. Hanya ada 3 orang di ruangan itu. Siang Nan, gadis ular, dan tetua-tua yang menutup matanya seolah dia sudah mati. Siang Nan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memanggilnya di saat yang begitu sensitif. Gadis ular itu sangat lugas dan berkata langsung, "Kamu bukan iblis, kamu juga bukan anggota Sekte Alam, jadi pendapatmu lebih akurat. Bagaimana pendapatmu tentang situasi saat ini?" Siang Nan tidak menyangka dia akan menanyakan hal ini, jadi dia berkata tanpa menyembunyikan, "Situasi saat ini sangat berbahaya. Penghancuran benua Kaisar Barat harus diputuskan dalam pertemuan besar ini." Gadis ular mengangguk setuju dan berkata, "Lanjutkan." Siang Nan berkata, "Klan Bai memiliki menara hitam bawaan. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan Kaisar Barat, tetapi mereka tidak memiliki cukup tenaga untuk mengendalikan menara hitam. Mereka perlu meminjam kekuatan ras iblis. Jika Kaisar Iblis menyatakan perang terhadap Kaisar Barat, maka saya memperkirakan seluruh benua Kaisar Barat akan hilang sepenuhnya dari Cakrawala dalam waktu 10 hari. Jika Kaisar Iblis menolak untuk bergabung dengan klan Bai, maka klan Bai hanya dapat melakukannya sendiri. Mereka tidak akan terus memberikan pil asal iblis kepada klan iblis, tetapi akan memberikannya kepada rakyatnya sendiri untuk dimakan. Mereka yang telah memakan pil asal iblis akan diminta untuk mengendalikan menara hitam. Namun, jumlah pil asal iblis sangat terbatas. Jika klan Bai secara pribadi mengambil tindakan, benua Kaisar Iblis mungkin akan mampu bertahan 5 hingga 10 tahun lagi. Menara hitam klan Bai seharusnya memiliki banyak orang. Begitu ras iblis memiliki jutaan orang untuk mengendalikan menara hitam, benua Kaisar Barat tidak akan mampu menahannya. Gadis ular mengangguk dan berkata, "Itulah yang kupikirkan, tapi menurutku meskipun ras iblis kita membantu, akan terlalu berlebihan jika kamu mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan benua Kaisar Barat dalam 10 hari. Menurutku itu akan terjadi memakan waktu sekitar 15 hingga 20 tahun. Siang Nan berkata, "Mengapa kamu mempunyai pemikiran seperti itu?" Gadis ular itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu belum cukup tahu. Meskipun menara hitam bawaan sangat kuat,
ia membutuhkan pil asal tingkat fana dalam jumlah besar sebagai sumber kekuatannya. Namun, pil asal tingkat fana sangat sulit untuk menyempurnakannya. Xiang Nan mengerti apa yang dipikirkan gadis ular. Memang benar, semua seniman bela diri di dunia ini sangat berbakat. Itu sangat bagus, bahkan bakat kelas biasa pun sulit didapat. Pada dasarnya, mereka yang terjun ke seni bela diri memulai dengan bakat surgawi. Xiang Nan menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak cukup tahu, tapi kamu tidak cukup tahu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa klan Bai tidak kekurangan pil asal tingkat fana, imajinasimu. Tidak banyak manusia bakat sampah di dunia ini, tapi dunia Xiang Nan punya satu. Klan Bai telah menguasai dunia Xiang Nan, dan itu benar-benar tidak ada habisnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Ekspresi gadis ular berubah. Xiang Nan berkata, saya belum bisa memberitahu Anda alasannya, tetapi Anda harus percaya kepada saya. Anda juga harus tahu bahwa saya berasal dari klan Bai. Saya memahami latar belakang klan Bai dengan sangat baik. Orang tua yang selama ini tidak berbicara membuka matanya lagi. Kalau begitu, aku khawatir kita akan mendapat masalah besar. Ini pertama kalinya lelaki tua itu berbicara, dan ini juga pertama kalinya Xiang Nan mendengar suaranya. Xiang Nan tidak memberitahu ras iblis bahwa rahasia dunianya sendiri masih sama. Jika Kaisar Iblis mengetahui bahwa klan Bai telah menutup matahari dan dao bela diri di dunia Xiang Nan, maka Kaisar Iblis hanya punya dua cara untuk pergi, baik langsung menyerah ke Sungai Putih atau merebutnya dari Sungai Putih. Anda menutup dunia itu, Anda masuk ke dalam dan menangkap orang untuk disempurnakan, saya juga bisa melakukannya. Saya ingin menangkap lebih dari Anda. Biarpun aku tidak bisa mengolah pil asal iblis, tidak bisakah aku menghancurkan rencanamu? Apakah kamu tidak mampu menangkap orang? Aku akan menghabisi, bunuh semua orang di dunia itu dengan kecepatan lebih cepat. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa memurnikan pil. Dari sudut pandang dunia enam kaisar, Xiang Nan harus segera memberitahu semua orang tentang rahasia klan Bai. Namun dari sudut pandang dunianya sendiri, Xiang Nan harus menjaga rahasia ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat kontradiktif. Kalau begitu, pertemuan akbar ini akan menjadi sangat penting. Jika enam lainnya setuju untuk bergabung dengan Sungai Putih untuk mengendalikan menara hitam klan Bai yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah iblis yang banyak, maka benua Kaisar Barat akan langsung terbakar menjadi abu. Pikirkan tentang itu. Jutaan menara hitam turun dari langit, dan prajurit di bawah 5 meridian akan langsung menghancurkan dirinya sendiri. Hidup dan mati dipertaruhkan. Setelah Kaisar Barat dihancurkan, Bai He akan segera menyerang kedua Kaisar Tenggara. Menilai dari tindakan berani Bai He, dia sangat yakin bahwa dia akan memusnahkan kedua kaisar dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia membutuhkan bantuan Kaisar Iblis, yang berarti kekuatan Bai He tidak cukup untuk menantang tiga kaisar manusia pada saat yang bersamaan. Ular bermata delapan berkata, mungkin alasan mengapa Bai He belum menyerang secara pribadi bukan karena dia takut tiga kaisar bekerja sama. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Mungkin, Bai He telah menghitung potensi iblis dan iblis di antara mereka. Yang dia takuti bukanlah tiga kaisar yang bekerja sama, tetapi tiga kaisar yang bekerja sama dengan Kaisar Iblis. Kaisar Iblis bersifat ral dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, setelah dia menyatakan perang dengan tiga kaisar, Kaisar Iblis pasti akan melompat keluar untuk menghadapi Sungai Putih. Hati Xiang Nan mencelos, maksudmu? Maksudku, Bai He takut tiga kaisar dan Kaisar Iblis akan menghadapinya bersama-sama, tapi dia tidak takut Kaisar Kembar dan Kaisar Iblis akan menghadapinya bersama-sama. Dengan kata lain, dengan kekuatan saat ini, bahkan jika Kaisar Iblis dan dua Kaisar Tenggara bergabung disitulah pada awal bulan ini, Bai He tidak takut. Mustahil. Hati Xiang Nan hampir menjadi dingin. Apakah Sungai Putih menyetujuinya? Apakah kamu mau mengakuinya atau tidak? Setidaknya apa yang dilakukan Bai He sekarang sepenuhnya membuktikan dugaanku. Mustahil baginya untuk tidak menilai Kaisar Iblis sebagai musuh potensial, kata ular bermata delapan. Baru kemudian Xiang Nan menyadari bahwa pikirannya terlalu sederhana. Dia selalu berpikir bahwa Bai dia tidak bisa mengalahkan tiga kaisar, tapi dia bisa mengalahkan dua kaisar. Sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Sungai Putih lebih kecil dari tiga kaisar barat daya ditambah Kaisar Iblis, namun Sungai Putih lebih besar dari Kaisar Kembar Tenggara ditambah Kaisar Iblis. 10 hari kemudian, pusaran besar muncul di langit. Dari jendela, ada banyak sekali bangunan yang terbang menuju pusaran, dan mereka dengan cepat tersedot oleh pusaran tersebut. Gadis ular memberitahu semua orang bahwa ini adalah gua setan tajam hitam. Xiang Nan melihat pusaran itu terbentuk dari energi iblis yang tak ada habisnya. Jika di bawahnya menembus ekosistem, dia bisa melihat bahwa di balik ekosistem itu masih ada langit. Dengan kata lain, pusaran energi iblis ini adalah pintu masuk spasial, mirip dengan alam void. Itu adalah semacam gua yang membuka dunia lain. Ras iblis yang tak terhitung banyaknya telah datang.
Rupanya Kaisar Iblis akan mempermasalahkannya kali ini. Ras iblis tidak hanya memiliki 8 ras. Selain 8 ras ini, ada banyak ras iblis binatang lainnya. Begitu Xiang Nan dan yang lainnya memasuki pusaran air, penglihatan mereka menjadi gelap. Kegelapan ini hanya berlangsung beberapa detik, dan kemudian muncul di hutan lautan luas. Ini adalah dunia yang mandiri, namun struktur keseluruhannya sangat aneh. Garis besar lengkap gua setan tajam hitam harus berbentuk lingkaran. Cincin bagian dalam yang melingkar adalah hutan hitam dengan tombak cahaya, dan aura iblis di dalamnya melonjak ke langit. Di pinggiran hutan ada lautan. Lautan-lautan ini tersusun melingkar, tidak mendarat di dasar laut, melainkan langsung berdiri di atas permukaan tanah. Itu seperti lingkaran air biru besar yang mengelilingi hutan hitam. Hanya bagian bawah lingkaran udara yang bersentuhan dengan tanah, dan sisa airnya mengambang di udara. Ini adalah lautan melingkar 3 dimensi. Laut dipenuhi setan laut. Hutan hitam diberikan kepada iblis darat, sedangkan cincin laut diberikan kepada iblis laut. Seluruh ruang independen kira-kira seukuran benua binatang iblis di dunia Siang Selatan. Jadi, setelah istana gadis ular memasuki gua setan tajam hitam, ia masih terbang selama hampir 3 jam sebelum tiba di inti hutan hitam. Xiang Nan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di langit, ada bulan darah yang tergantung. Setan menolak sinar matahari. Kekuatan matahari Ganglai akan meningkatkan kekuatan mereka, sehingga mereka lebih memilih bulan. Sedangkan bulan darah, ia menyemprotkan energi iblis yang tak ada habisnya ke seluruh gua iblis tajam hitam setiap saat. Adegan ini tidak biasa. Master Dream Butterfly berkata, hanya ada segelintir manusia yang mampu memasuki gua setan tajam hitam sepanjang sejarah umat manusia. Ras iblis lebih lemah dari ras iblis, sedangkan ras iblis lebih lemah dari ras manusia. Namun hal ini didasarkan pada kekuatan umat manusia, karena umat manusia memiliki 4 kaisar. Jika mereka bertarung sendirian, kaisar iblis bisa mengalahkan 1 kaisar manusia. Itu masih merupakan eksistensi tertinggi. Xiang Nan tahu bahwa dia akan melihat orang besar yang bisa menghabisi kaisar selebriti sendirian. Aura iblis di hutan hitam melonjak ke langit. Ini bukanlah kata sifat, tapi pemandangan nyata. Gas hitam menggulung dari hutan seperti asap, menggulung seluruh hutan hitam ke dalam kabut hitam. Begitu dia memasuki batas hutan hitam, Xiang Nan merasakan sepasang mata melewatinya. Di bawahnya, Xiang Nan merasa seolah-olah semua rahasia di tubuhnya tersembunyi. Tekanan yang sangat besar ini adalah sesuatu yang bahkan Bai He tidak bisa diberikan pada Xiang Nan. Tentu saja, Xiang Nan yakin Bai He menyembunyikan kekuatannya. Tidak hanya Xiang Nan, tapi semua manusia yang datang ke sini diperiksa olehnya. Namun, semua orang dengan jelas mengetahui sebelumnya bahwa ini akan terjadi, dan mereka semua memasang ekspresi tenang di wajah mereka. Di tengah hutan hitam, terdapat sekelompok istana yang terbagi menjadi 9 istana. Di tengah-tengah kelompok istana terdapat sebuah istana terbuka berwarna hitam. Istana ini tidak memiliki kubah, tidak memiliki gerbang, dan tampak seperti mangkuk hitam besar. Di sekitar mangkuk hitam ada 8 istana lainnya. Saat ini, 3 dari 8 istana sudah ditempati oleh kelompok etnis. Kedelapan istana ini terletak di timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut mangkuk hitam. Xiang Nan dan gadis ular mendarat di istana barat daya. Gadis ular menjelaskan kepada semua orang bahwa 8 istana melambangkan 8 setan. 8 iblis tersebut terbagi menjadi kun surgawi, naga api, kera putih, ular mendalam, kalajengking hitam, katak salju, laba-laba darah, dan ekor 9. Istana timur adalah klan kun surgawi, istana tenggara adalah klan naga api, dan ular mendalam tertinggi berada di peringkat keempat dalam kekuatan, jadi berada di istana tenggara. Pada saat ini, klan ekor 9 dari istana timur laut juga telah tiba. Namun, tidak ada pemimpin di klan mereka. Karena rubah ekor 9 tertinggi telah ditebas oleh Xiang Nan dengan pisau, maka keberadaan pembunuhnya belum ditemukan. Oleh karena itu, mengingat besarnya gua setan tajam hitam, begitu masuk, avatar Xiang Nan akan menghilang dengan sendirinya, tidak dapat terus memberikan bantuan kepada Xiang Nan. Luas wilayahnya sudah jauh melampaui jangkauan persepsi Xiang Nan. Kecuali avatarnya diam-diam terbang dan bersembunyi di sudut tertentu, jelas mustahil baginya untuk lolos dari pencarian Kaisar Iblis. Seni ilahi Tai tidak dapat lagi digunakan di sini. Setidaknya, itu tidak bisa digunakan oleh avatar di luar tubuhnya. Istana Tenggara tempat Xiang Nan berada juga sangat luas, dan dapat menampung setidaknya 100.000 anggota klan. Kali ini, gadis ular tidak hanya membawa sejumlah besar tetua, dia juga membawa ahli terbaik dari klan ular hitam. Termasuk 7 balapan lainnya, hal serupa juga terjadi, karena pertemuan ini terlalu krusial. Setiap anggota klan yang berpengaruh harus berpartisipasi. Hal berikutnya yang perlu dibahas adalah nasib seluruh ras iblis. Lambat laun, Xiang Nan melihat tubuh asli dari 6 lainnya.
Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan orang-orang dari Sekte Alam menjadi gelisah. Bola mata yang luas dan tak terbatas pertama kali muncul di langit. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh langit, menghalangi bulan darah sepenuhnya. Xiang Nan mengangkat kepalanya dan melihat. Sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada apapun di langit selain bola mata ini. Bahkan bola mata ini bukanlah gambaran yang lengkap. Yang dilihat Xiang Nan hanyalah murid-muridnya. Tian Kun, tidak ada ruang untuk tubuh aslimu di sini. Turunlah, kata gadis ular acuh tak acuh. Bola mata dengan cepat menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Pada akhirnya, dia menyusut menjadi seorang pria parubaya berpakaian hitam. Kun surgawi adalah seekor ikan. Seekor ikan yang jauh lebih besar dari paus terbang. Mata luas dan tak terbatas yang baru saja memenuhi seluruh bidang penglihatan Xiang Nan dengan pupilnya adalah salah satu mata kun surgawi yang berdaulat. Dia hanya mengintip ke dalam gua iblis dari luar. Lalu seberapa besar tubuh aslinya? Mungkinkah itu lebih besar dari benua Blue Tide? Lalu, langit tiba-tiba terbakar. Seluruh langit berubah menjadi lautan api. Di dalam lautan api, sepertinya ada tubuh panjang yang berputar dan bergerak. Namun, semua itu dengan cepat hilang. Seorang pria memegang merah juga terjatuh. Itu adalah naga api berdaulat. Setelah itu, kera putih, kalajengking hitam, katak salju, dan lainnya juga datang. Selain rubah ekor 9 yang sudah mati, ketujuh dari mereka telah tiba. Di luar istana, banyak setan tergeletak di hutan hitam. Setan-setan itu bukan milik 8 ras. Di antaranya ada serigala, harimau, ular, burung pipit, dan lain sebagainya. Mereka hanya bisa berdiri di hutan dan terbang di langit untuk menyaksikan apa yang terjadi di 9 istana. 8 istana luar semuanya menghadap mangkuk hitam besar di tengahnya. Saat ini, hari sudah gelap. Setan-setan yang tidak berani mengangkat kepala mereka. Beberapa tergeletak di tanah, sementara yang lain tergeletak di langit. Itu datang. Jantung Xiang Nan berdetak kencang dan dia dengan cepat melihat ke atas ke langit. Naga iblis muncul di bawah langit malam yang dipenuhi gas hitam. Itu adalah naga jahat yang seluruh tubuhnya berwarna abu-abu dan hitam, diselimuti aura iblis hitam pekat. Naga ini tidak terlalu besar, dan bahkan tidak sebesar salah satu mata Sovereign Heavenly Kun. Namun, tekanan yang dia lepaskan, bersama dengan energi iblis yang menyesakkan, jauh lebih kuat daripada Sovereign Heavenly Kun. Naga, Xiang Nan menghirup udara dingin. Gadis ular berbaring di naga jahat itu. Bahkan orang-orang dari Sekte Alam pun membungkuk. Xiang Nan adalah satu-satunya yang berdiri tegak. Dia berdiri begitu tegak sehingga sangat menyilaukan, tetapi tidak ada yang bisa melihat tindakannya, karena semua orang menundukkan kepala. Afrika Selatan tidak perlu pamer dan menunjukkan betapa berbedanya negara ini. Itu karena dia terlalu terkejut hingga dia melupakan Kaisar Iblis. Dia sebenarnya seniornya, jadi bukan tidak mungkin dia membungkuk. Gadis ular berbisik kepada semua orang bahwa Kaisar Iblis adalah satu-satunya naga di seluruh dunia 6 kaisar, termasuk semua alam inferior. Dia juga satu-satunya naga yang masih hidup. Tidak ada yang bisa berdiri tenang di bawah tekanan para naga. Namun, karena Xiang Naneng memiliki 3 bagian garis keturunan Azure Dragon di tubuhnya, bukan saja dia tidak merasakan tekanan, dia juga merasakan sedikit keakraban. Setidaknya ini berarti bahwa meskipun Kaisar Iblis adalah orang terakhir yang selamat dari klan naga jahat, setidaknya dia bukanlah salah satu klan kerajaan dari klan naga jahat. Jika tidak, Xiang Nan pasti ingin berlutut. Ras naga sangat besar, dan setiap cabang memiliki Kaisar Naga, yang berbeda dari ras naga biasa. Yang terkuat adalah ras naga emas, diikuti oleh naga hitam. Naga hitam ini juga merupakan nama ortodoks dari naga jahat. Jika Kaisar Iblis itu adalah Kaisar Naga dari klan naga hitam, seluruh dunia 6 kaisar mungkin harus turun di bawah kakinya. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Kaisar Iblis tidak sengaja pamer. Setelah dia muncul, dia hampir tidak berhenti dan berubah menjadi wujud manusia. Ketika dia telah bertransformasi menjadi manusia, semua orang nyaris tidak mengangkat kepala dan menatap kaisar mereka dengan mata yang sangat bersemangat dan kagum. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan semua orang menjadi pucat karena terkejut. Kaisar Iblis tidak mendarat di mangkuk hitam, melainkan di Istana Tenggara. Ini adalah pria parubaya yang tampak biasa dengan senyum tipis di wajahnya. Jika dia tidak mengetahui identitasnya sebelumnya, dia akan mengira bahwa dia hanyalah manusia biasa. Setelah bertransformasi, Kaisar Iblis tidak lagi memberikan tekanan kuat padanya, membuatnya tampak lebih mudah didekati. Kamu adalah Xiang Nan. Kaisar Iblis berdiri di depan Xiang Nan, satu kepala lebih tinggi dari Xiang Nan. Xiang Nan menangkupkannya dan berkata, "Salam, senior." Kaisar Iblis mengangguk dengan senyum ramah di wajahnya, seolah dia sedang melihat keponakannya. Dia meletakkan telapak tangannya di dada Xiang Nan. Gadis ular terkejut dan buru-buru berkata, "Kaisarku. Kamu pikir aku ingin menghabisi
Kaisar Iblis tersenyum dan kecewa. Jangan khawatir, meskipun Bai He menginginkannya, tidak ada balas dendam pribadi antara dia dan aku. Memang benar Kaisar Iblis tidak menyerang Xiang Nan, dan Xiang Nan merasakan garis keturunannya mendidih. Jadi seperti ini, Kaisar Iblis mengatakan sesuatu yang membuat semua orang bingung dan mengembalikan tangannya. Dia merasakan darah Azure Dragon di tubuh Xiang Nan. Namun, dia tidak marah. Dia tidak marah karena Xiang Nan telah mencemari garis keturunan ras naga. Perlombaan naga pada awalnya adalah perlombaan yang sangat berantakan. Jika tidak, tidak akan ada banyak jenis ras naga. Namun, Kaisar Iblis memandang Xiang Nan dengan lebih baik daripada naga banjir, karena masih ada perbedaan besar antara Xiang Nan dan naga banjir. 3/3 dari garis keturunan Xiang Nan adalah garis keturunan Azure Dragon. Sebaliknya, naga banjir adalah naga bibrida. Ini adalah konsep yang sangat berbeda. Garis keturunanmu sangat murni, kata Kaisar Iblis. Kata-kata ini juga membenarkan pemikiran Xiang Nan sendiri. Azure Dragon di tubuh darah Xiang Nan hanya kecil, tapi tidak tercampur. 3 bagian darah naga itu sangat murni, tanpa kotoran apapun. Tidak ada orang lain yang mengerti, dan Xiang Nan tidak tahu harus menjawab apa. Kaisar Iblis tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan terbang menuju mangkuk hitam besar, berdiri di atasnya. Saat ini, tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Monster Emperor melihat sekelilingnya dan tersenyum ramah setelah sekian lama. Tahukah kamu kenapa ras monster kita selalu ral, anak-anakku? Setan-setan itu semua diam dan taat. Kaisar Iblis berkata, karena kita berbeda dari manusia dan iblis. Setiap ras manusia mempunyai kemungkinan untuk menjadi kaisar manusia, tetapi kita tidak bisa. Aku naga hitam terakhir di dunia. Aku tidak takut mati, tapi aku takut setelah aku mati, tidak ada yang bisa menjagamu, anak-anakku. Mata iblis menjadi merah. Bahkan mata gadis ular berkaca-kaca saat dia berkata, kamu pasti berumur panjang. Anakku yang konyol. Kaisar Iblis dengan ramah memandang gadis ular dan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya, bahkan ras naga kita pun tidak. Perlombaan iblis adalah konsep yang sangat besar. Ayam, guk-guk, ular, dan monkey termasuk dalam ras iblis, tetapi mereka terbagi menjadi subras besar yang berbeda. Ras manusia hanyalah manusia, tidak ada spesies lain, jadi keempat kaisar manusia juga manusia. Selama masih ada surga manusia yang kuat, mereka bisa hidup selamanya. Jika mereka terus merangkul, mereka akan mempunyai kesempatan untuk menjadi kaisar manusia. Namun, ras iblis tidak bisa. Hanya ada satu naga hitam. Jika dia mati, posisi kaisar iblis tidak akan memiliki penerus. Xiang Nan langsung mengerti mengapa ras iblis selalu ral dan selalu begitu pemalu dan penakut. Itu bukan karena mereka benar-benar dijanjikan, tapi karena kaisar iblis enggan meninggalkan rakyatnya. Tetapi hari ini, saya melihat secercah harapan. Kaisar iblis tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengatakan ini. Kaisar Iblis berkata, saya selalu khawatir jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saya, ras iblis saya akan diinjak-injak oleh manusia dan iblis tanpa pemimpin. Tetapi pil asal iblis telah membuatku melihat fajar. Pil jenis ini akan memungkinkanmu untuk lebih meningkatkan dirimu sendiri dan memungkinkan rasmu sendiri untuk naik ke level lain. Mungkin, setelah kematianku, masih ada seseorang yang bisa menggantikanku dan menggantikanku untuk melindungimu, anak-anakku. Apakah ini masih Kaisar Iblis yang berkata, jangan bermain jika kamu tidak mampu. Dua kesan yang tidak tumpang tindih tiba-tiba muncul di benak Xiang Nan. Pada saat ini, Kaisar Iblis tidak menunjukkan arogansi atau arogansi apapun. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mencerminkan masa depan ras iblis. Dia seperti ayah yang baik hati. Sekarang, Xiang Nan akhirnya mengerti mengapa Kaisar Iblis tidak mau melakukannya atau paling sering melakukannya karena dia hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia memutuskan untuk mengambil jalan itu melalui Sungai Putih, dia akan merusak masa depan seluruh ras iblis. Pada saat Kaisar Iblis mengucapkan kata-kata itu, banyak iblis sudah menangis dengan tenang di hutan hitam. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, saya telah melindungi Anda selama lebih dari 135.000 tahun. Anak-anak saya sudah tua. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa kutinggalkan untukmu. Jangan katakan itu. Gadis ular sambil menangis, sama sekali tidak memiliki martabat makhluk tertinggi yang harus dimiliki oleh 8 makhluk tertinggi. Terutama Tian Kun, Huo Jiao, dan yang lainnya menundukkan kepala tanpa mengucapkan kata pun. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, jangan sedih, anak-anakku. Perpisahan tidak menakutkan, hanya saja kamu telah menderita untuk generasimu, tetapi kamu harus melihatku pergi dengan mata kepalamu sendiri. Segera setelah kata-kata ini diucapkan, semua iblis berteriak. Dia mendesah. Kata ular besar itu dalam hati Xiang Nan. Apakah dia terluka, atau dia kesurupan? Xiang Nan buru-buru bertanya. Tidak sama sekali, tapi umurnya sudah berakhir.
Setidaknya 1 atau 2 tahun, paling lama 3 atau 5 tahun, dia mungkin akan mati, kata ular. Perlombaan naga seharusnya menyerang kesengsaraan surga pada masa puncaknya. Itulah satu-satunya jalan keluar mereka, tetapi naga tua ini seharusnya enggan melepaskan seluruh ras iblis. Itu sebabnya dia tidak pernah menyerang malapetaka. Dan sekarang, dia sudah sangat tua sehingga dia tidak lagi memiliki kemampuan itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xiang Nan juga merasa sedikit sedih di hatinya. Naga tua ini sudah terlalu tua untuk memiliki kualifikasi menyerang kesengsaraan surgawi. Bahkan Xiang Nan curiga dia sebenarnya bisa memicu datangnya kesengsaraan surgawi. Di depan anak-anaknya, dia memilih untuk tinggal dan menghabiskan hidupnya bersama mereka, tapi dia tidak mengejar cita-cita dan tujuan ras naga yang lebih tinggi. Xiang Nan mengagumi orang seperti itu dan menghormatinya. Pada saat ini, Kaisar Iblis berkata, jika pil asal iblis benar-benar memungkinkan Anda berevolusi, sehingga akan ada orang yang dapat menggantikan saya atau bahkan melampaui saya, itulah yang paling ingin saya lihat. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya ada pil asal 5 meridian, juga dikenal sebagai pil asal setan. Saya setuju. Penguasa Tiankun adalah orang pertama yang melangkah maju dan berkata, pil asal iblis yang diberikan Kaisar Utara kepada kita adalah satu-satunya jalan keluar bagi ras iblis kita di masa depan. Hanya dengan mengonsumsi pil jenis ini kita dapat menembus batas ras kita dan mencapai ketinggian baru. Saya setuju. Kera putih tertinggi melangkah maju dan berkata, ini adalah hadiah dari kecerdasan manusia. Kami tidak punya alasan untuk menolak. Kera putih ini adalah manusia yang tampak menyeramkan. Memang, Sovereign Fire Dragon, peringkat kedua dalam kekuatan, melangkah maju dan berkata, garis keturunan ras dan kebugaran fisik kita selalu melampaui manusia. Langit memberi kita fisik terbaik, tapi mereka tidak memberi kita kebijaksanaan yang lebih berharga. Sebaliknya, manusia kecillah yang memilikinya. Mereka mengandalkan kecerdasan mereka untuk menciptakan keterampilan bela diri yang jauh melampaui kita dan menggunakannya sebagai sarana untuk menekan kita. Manusia sangat berpengetahuan dalam seni bela diri dan suka berdiskusi tentang Dao. Adapun teknik seni bela diri manusia, mereka tidak dapat dibandingkan dengan iblis dalam hal tingkatan dan kekuatan. Manusia tidak bisa mengalahkan harimau, tapi jika dia punya busur dan anak panah yang kuat, lain ceritanya. Keterampilan bela diri ras iblis adalah cakar ras iblis, sedangkan keterampilan bela diri ras manusia bukanlah kuku mereka, melainkan pedang, tombak, busur, dan anak panah mereka. Adegan itu dengan cepat runtuh ke sisi lain Sungai Putih secara sepihak. 3 autark telah menyatakan pendirian mereka. Saya punya pendapat berbeda. Menurut saya kita tidak harus bergabung dengan White River. Selama bertahun-tahun, hubungan kita dengan manusia tidak harmonis, tapi yang pasti bukan kebencian, kata gadis ular. Tetapi jika kita melakukan intervensi dalam perang antar manusia, situasinya akan segera berubah, bahkan jika kita membantu satu manusia untuk menyerang manusia lainnya. Kera putih itu mencibir, apa yang dipikirkan seorang wanita? Apa yang kamu bicarakan? Gadis ular sangat marah. Orang-orang yang berbicara di sini semuanya adalah orang-orang hebat. Mereka adalah salah satu dari 8 makhluk tertinggi atau tetua-tua dari 8 klan besar. Yang lain tidak punya ruang untuk berbicara sama sekali. Bahkan sekte alam hanya bisa menonton dari samping. 7 penguasa segera bertengkar. 3 teratas, dipimpin oleh Tian Kun, semuanya mendukung rencana Demon Origin Pill. Namun, 4 penguasa terakhir lebih cenderung untuk tetap ral. Pandangan mereka persis sama dengan pandangan gadis ular. Begitu perang ini dimulai, mereka akan menjadi musuh potensial di hati seluruh umat manusia. Tidak ada yang akan terus percaya bahwa ras iblis itu ral. Manusia bisa menyerang ras iblis kapan saja. Kalaupun tidak sekarang, bagaimana dengan ribuan tahun dari sekarang? Puluhan ribu tahun kemudian, siapa yang bisa menjamin bahwa manusia akan selalu menoleransi setan dan bertindak di bawah hidung mereka? Netralitas adalah satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh para iblis untuk bertahan hidup sampai sekarang, dan itu juga merupakan peran yang telah mereka kerjakan dengan susah payah selama ratusan ribu tahun. Saat ini, apakah Anda ingin merusak keseimbangan ratusan ribu tahun karena peluang yang tampaknya mungkin terjadi? Kedua belah pihak berdebat sengit, namun titik awalnya sama. Itu semua demi ras iblis. 3 teratas sedang mempertimbangkan untuk berbalik dalam satu gerakan. Selama mereka berhasil kali ini, para iblis tidak lagi takut pada manusia, apalagi keturunannya diancam oleh manusia. Lagi pula, mereka sudah muak dengan perasaan hidup di bawah kaki orang lain. 4 negara terakhir bahkan lebih konservatif. Pikiran mereka adalah bahwa ras mereka sedang terinfeksi oleh budaya manusia. Mungkin dalam beberapa puluh ribu tahun, tidak akan ada lagi garis yang jelas antara manusia dan setan. Sama seperti iblis saat ini, ras serigala, ras harimau, ras ular, dan sebagainya, mereka dulunya adalah ras yang berbeda, tetapi sekarang mereka semua secara kolektif disebut sebagai iblis.
Kaisar Iblis selalu mendengarkan, dan apa yang dikatakan kedua belah pihak sangat masuk akal. Jelas bukan dorongan untuk berbicara sembarangan. Rupanya, ketujuh di antaranya sudah dipertimbangkan secara matang. Apakah perahunya yang langsung terbalik dan mengubah keseimbangan sekarang, ataukah perahunya yang mengambil risiko untuk tetap bersikap ral demi mencapai masa depan harmoni besar? Ketujuh dari mereka sedang berdebat, begitu pula para iblis di hutan hitam. Faktanya, pada awalnya, semua setan mendukung teori radikal dari tiga teratas. Mereka tidak dapat memikirkan alasan untuk menolak pil asal iblis. Banyak orang yang bisa dipimpin oleh gadis ular langsung tergerak setelah mengutarakan pendapatnya sendiri. Karena mereka terlalu picik, mereka bahkan tidak memikirkan jangka panjang, jadi setelah mendengar perkataan gadis ular, jendela lain terbuka di hati mereka. Iya, ada alasan bagus untuk menerima pil asal iblis, tapi ada juga alasan bagus untuk tidak menerimanya. Perdebatan ini berlangsung selama 3 jam, bahkan faksi radikal pun sudah menentukan jalur dan sasaran penyerangan. Kaisar Iblis tidak berbicara dari awal sampai akhir. Setelah dia mendengar alasannya, dia mengangguk sedikit, menyatakan bahwa dia bisa mengerti. Tapi sekarang, Kaisar Iblis memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti dan berkata, mari kita lihat dulu kekuatan pil asal iblis sebelum mengambil kesimpulan. Di tempat itu, manusia serigala iblis yang telah dipilih sebelumnya memasuki pandangan semua orang. Serigala iblis ini memakan pil esensi iblis di depan umum dan berubah menjadi binatang iblis kelas 2. Itu adalah serigala api. Seluruh tubuhnya menjadi merah. Pada tahap ini, kombinasi tubuh dan elemen daging dan darahnya telah mencapai titik keseimbangan, secara resmi stabil di wilayah tahap kedua. Jika lebih kecil, ia akan membelok ke arah daging dan darah, dan jika lebih kecil, ia akan runtuh ke arah makhluk berelemen murni tingkat ketiga. Tahap kedua adalah kombinasi setengah unsur dan setengah daging. Dia memiliki kendali yang mengerikan atas elemenium. Iblis memiliki kekebalan yang kuat terhadap energi spiritual, sementara binatang iblis kelas 2 memiliki dominasi yang menakjubkan terhadap energi unsur. Selain keberuntungan Dao, tidak ada cara yang lebih efektif untuk melukai binatang iblis kelas 2. Adegan ini mengejutkan semua iblis, dan hati mereka condong ke arah faksi radikal. Orang-orang dari Sekte Alam akhirnya menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajah mereka. Adapun Zhang Haiyue, dia memandang Xiang Nan dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia jelas-jelas mendesak Xiang Nan untuk memikirkan cara secepatnya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Faktanya, selain gadis ular, bahkan 3 penguasa lainnya yang berdiri di sisinya pun terguncang. Bolehkah aku mengatakan sesuatu? Xiang Nan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kera putih penguasa tiba-tiba menatap Xiang Nan dengan dingin dan berteriak, manusia yang rendah hati. Namun Kaisar Monster menekan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang tenang. Semua yang kami lakukan didasarkan pada ancaman yang diberikan manusia kepada kami. Saya pikir kami harus mendengarkan pendapat umat manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar Iblis akan setuju. Yang terjadi di sini, yang sedang dibicarakan adalah bagaimana menghadapi manusia. Mereka tidak segera bergegas dan mencabik-cabik Xiang Nan. Sangat jarang manusia ini benar-benar ingin berbicara. Xiang Nan berdeham dan melayang dari Istana Tenggara. Saat ini, pandangan semua orang terfokus pada Xiang Nan saja. Kupu-kupu penguasa mimpi memandang Xiang Nan dengan penuh minat, dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara yang hanya bisa didengarnya, kejutan menyenangkan macam apa yang bisa dia berikan untukku. Sebenarnya ada harapan. Xiang Nan pertama-tama membungkuk kepada Kaisar Iblis dan kemudian berkata, saya baru saja mendengar alasan dari kedua belah pihak. Sebagai pengamat, saya juga merasa bahwa apa yang mereka katakan masuk akal, tetapi mereka tidak langsung pada intinya. Setan-setan itu sangat marah. Kaisar Iblis menekan tangannya sekali lagi untuk menenangkan semua orang. Baru setelah itu dia berkata kepada Xiang Nan, katakan alasannya. Xiang Nan berkata, kaum radikal dan konservatif semuanya memikirkan masa depan ras iblis. Namun, ada masalah yang sangat serius yang tidak mereka duga. Artinya, bisakah Demon Origin Pill benar-benar membalikkan keadaan ras iblis? Ini adalah poin yang paling penting. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Haiyue langsung mengacungkan jempol pada Xiang Nan. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Kami baru saja menunjukkannya. Ini menunjukkan bahwa pil asal iblis masih sangat efektif. Xiang Nan menggelengkan kepalanya, saya tidak bermaksud demikian. Izinkan saya bertanya kepada semua orang terlebih dahulu, bagaimana kita harus meningkatkan kekuatan kita? Atau apakah kamu ingin meningkatkan kekuatan astral ki dan demonic ki? Atau kamu ingin meningkatkan senjatamu? Semua ini baik-baik saja. Tetapi energi kita terbatas. Kita hanya dapat memilih paling banyak satu di antara mereka. Ras iblis telah mengembangkan seni bela diri selama bertahun-tahun. Sekarang,
Sudah terlambat untuk tiba-tiba mulai mencurahkan lebih banyak energi untuk evolusi, bukan? Xiang Nan mengangkat satu jari dan berkata, umat manusia memiliki sesuatu yang disebut teknik wawasan. Setelah mempraktikkannya, teknik ini sangat kuat, tetapi membutuhkan waktu terlalu lama dan mengalihkan terlalu banyak energi, sehingga sebagian besar seniman bela diri manusia meninggalkannya. Kaisar Iblis berpikir sejenak dan berkata, kamu membandingkan pil asal iblis dengan keputusan niat. Apakah menurutmu pil asal iblis akan mengalihkan perhatian kita? Omong kosong. Kera Putih Autark berkata dengan marah, seni niat terlalu tidak efisien untuk dikembangkan. Itu sebabnya seni ini ditinggalkan oleh manusia. Namun, pil asal iblis langsung efektif. Jika kamu memakannya, itu akan langsung berhasil. Suara mengejek datang dari tempat kejadian, dan dia merasa otak Xiang Nan menjadi gila. Dia sebenarnya membandingkan Inten Art dengan Demon Origin Pill. Namun, Kaisar Iblis tidak tertawa. Begitu pula dengan para tetua dan tetua dari Sekte Alam. Bahkan ada ekspresi serius di wajah mereka. Xiang Nan menganggukkan kepalanya dan berkata memakan pil asal iblis akan segera memberikan hasil. Namun, intinya adalah umat manusia tidak memiliki seniman bela diri 5 meridian sebanyak itu. Mereka dapat hidup menjadi pil asal iblis untuk kamu makan. Jika aku seorang iblis, jika teman-temanku memakan pil asal iblis dan tiba-tiba berubah menjadi binatang iblis kelas 2, apakah pewarisan aku bisa duduk diam? Apakah aku masih tega mengembangkan teknik bela diri apapun? Apa yang harus saya lakukan? Saya akan mati-matian mencari pil asal iblis. Saya juga ingin bermitra. Saya akan menyia-nyiakan seluruh hidup saya untuk mencari pil asal iblis. Aku akan sia-sia dalam jangka waktu yang lama. Dengan lambaian tangannya, Xiang Nan menyapu seluruh hutan hitam dan berkata, efek kuat dari pil asal iblis telah menyebabkanmu segera berhenti mengejar seni bela diri dan menempatkan impianmu di pil asal iblis kecil. Namun, jumlah pil asal iblis sangat terbatas. Anda telah melihat betapa bagusnya pil tersebut. Anda pasti sangat menginginkan lebih. Namun, ini tidak realistis. Itu telah mengganggu dao hatimu, menyebabkanmu ingin naik ke surga terpilih demi terpilih, melupakan hati aslimu yang terus menanjak memilih demi memilih. Xiang Nan tersenyum tipis, pil asal iblis bukanlah masa depan ras iblis, tetapi racun yang menghalangi masa depan ras iblis. Saat ini, semua orang memikirkan. Itu benar. Alasan mengapa senjata dapat dikejar oleh setiap ahli bela diri adalah karena setiap ahli bela diri dapat memiliki setidaknya satu senjatanya sendiri. Namun, pil asal iblis tidak seperti ini. Setan di samping Anda memakan pil asal setan, dan tiba-tiba ia jauh melampaui Anda. Apakah Anda masih menyimpannya? Apa yang perlu diolah? Setelah merayakan selama beberapa dekade, orang lain dapat menghancurkannya setelah mengonsumsi satu pil. Apakah ada gunanya? Kita bisa membiarkan beberapa orang bersantai. Kera Putih tertinggi berkata, kita dapat memilih pria dan wanita muda yang paling menonjol dari setiap ras. Setelah memakan pil asal iblis, kita dapat melahirkan keturunan binatang iblis kelas 2. Ini akan menjadi proses yang sangat panjang, kata Xiang Nan. Dalam proses ini, kamu sudah menjadi musuh manusia. Kamu akan menderita serangan balik yang heboh dari manusia. Lihatlah nasib para iblis saat ini. Itulah masa depanmu. Kera Putih Autark berkata, kita juga bisa memakan ahli yang berada jauh untuk menahan serangan manusia. Mereka sangat kuat. Apakah orang-orang ini akan mengorbankan dirinya sendiri, atau mereka akan berkembang biak? Kata Xiang Nan. Izinkan saya memberi Anda nasihat yang paling penting. Xiang Nan berhenti sejenak dan berkata, bahkan jika kamu benar-benar membiarkan binatang iblis kelas 2 melawan manusia, itu tetap tidak ada gunanya, karena binatang iblis kelas 2 bukanlah tandingan klan Bai. Mengapa kamu mengatakan itu? Kera Putih penguasa sangat marah. Dia percaya bahwa Xiang Nan menggunakan penghinaan untuk memfitnah ras iblis. Xiang Nan tersenyum tipis. Dia memegang gagang pedang di tangannya dan berkata, karena, aku adalah keluarga Bai. Saya dapat membuktikan kepada Anda bahwa tidak ada satupun iblis di tempat kejadian yang dapat menahan serangan klan Bai. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengirim seseorang untuk melawanku. Aku bisa bertarung sampai kamu yakin. Pada titik ini, Xiang Nan menambahkan serangan sengit lainnya. Dia berkata, selanjutnya, saya menggunakan keterampilan bela diri Anda sendiri untuk memukul Anda. Baik orang-orang di pihak gadis ular maupun orang-orang dari Sekte Alam tidak menyangka Xiang Nan akan tiba-tiba melakukan ini. Sekte Alam bahkan lebih kesal. Awalnya mereka mengira Xiang Nan hanyalah seorang seniman bela diri yang kuat. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan menggoyahkan kepercayaan semua orang terhadap pil asal iblis Kaisar Iblis. Dia datang ke sini untuk mengucapkan kata-kata itu. Tuan Kupu-Kupu Mimpi sangat bijaksana. Setelah dia memikirkan semua alasan dan konsekuensinya, dia tiba-tiba berkata, kita semua ditipu olehnya. Para tetua lainnya menenangkan kepala karena marah. Jelas sekali bahwa Xiang Nan telah ditangkap oleh Sekte Alam secara sukarela.
Dia ingin menggunakan kesempatan Sekte Alam untuk berhubungan dengan Kaisar Iblis untuk membuat pernyataan lama. Sejak dia ditangkap, hal itu sudah direncanakan oleh Xiang Nan. Namun, Tuan Meng Dai merasa ada yang tidak beres. Tentu saja, dia tidak akan tahu bahwa Xiang Nan kuat dan pintar, tapi dia bukanlah orang yang disebut pintar. Zhang Haiyue telah merencanakan semua ini untuk Xiang Nan sebelumnya. Xiang Nan menanyakan pendapat Kaisar Iblis dengan matanya. Kaisar Iblis tidak bersemangat, dia juga tidak mengalami perubahan emosi apapun. Dia hanya melihat ke arah Xiang Nan dan berkata dengan nada yang sangat tenang, tidak apa-apa jika kamu ingin menantang ras iblis muda kita. Tapi jika aku menginginkan hal-hal ini, aku bisa bertanding sendiri. Tapi hari ini bukan hari turnamen. Xiang Nan, apa niatmu? Kaisar Monster meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, apakah kamu ingin menantang ras monster muda kita? Apakah kamu ingin menjelaskan sesuatu? Kamu perlu menjelaskan kepadaku apakah ini benar-benar bermakna, atau kamu hanya ingin pamer dan menunjukkan bahwa kamu berbeda dari orang lain. Xiang Nan berkata, pendapat pertama saya sudah jelas. Pil asal iblis bukanlah jalan keluar bagi ras iblis. Pendapat kedua yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa ras iblis tidak mau bekerja sama dengan klan Bai. Jika kamu membantu klan Bai menghancurkan Kaisar Barat, maka tidak ada yang bisa menghentikan klan Bai. Target berikutnya adalah kamu. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, idenya cukup licik, tapi tidak realistis. Sungai Putih tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, Kaisar kedua dari Tenggara tidak akan berdiam diri dan melihatnya tumbuh lebih kuat. Xiang Nan mengangguk dan berkata, oleh karena itu, saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa klan Bai memiliki kekuatan seperti itu. Kamu sendiri yang menyatakan, dibandingkan dengan manusia, ras iblis memiliki keunggulan fisik alami. Namun, kamu telah mengabaikan satu hal yang sangat penting, yaitu kesadaran menghadapi mereka. Binatang iblis kelas 2, stamina, dan senjata semuanya digunakan untuk melukai musuh. Tapi proses seperti apa yang kamu gunakan untuk melukai musuh? Jika kamu bahkan tidak bisa menyentuh tubuh musuh, maka semua ini hanyalah omong kosong. Kaisar Iblis berkata, kamu harus menggunakan metode klan Bai. Xiang Nan menggelengkan kepalanya, tidak, saya ingin menggunakan kualitas seni bela diri klan Bai. Sudah kubilang, keterampilan bela diri yang akan aku gunakan selanjutnya akan sama dengan milikmu. Aku hanya ingin kamu melihat betapa menakutkannya keluarga Bai. Kaisar Iblis melihat 7 orang lainnya. Biarkan dia bertarung. Kata Kun tertinggi-tertinggi. Seorang manusia kecil berbicara omong kosong di sini. Jika kita menolak permintaannya hari ini, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi dunia? Para autark lainnya juga memiliki pemikiran serupa. Seorang manusia datang ke gua iblis tajam hitam sendirian dan menantang ras iblis. Tidak peduli alasan apapun yang Anda gunakan untuk menolak, tetap saja Anda terlihat tidak punya wajah. Kaisar Iblis berkemah, tetapi ini sangat sulit. Pertama, saya harus menemukan seseorang yang setingkat dengan Anda. Kedua, Anda belum pernah mengembangkan seni bela diri ras iblis. Xiang Nan tersenyum dan berkata, sederhana saja. Kamu dapat memilih pemuda manapun yang kamu inginkan, selama dia tidak melebihi level ketigaku. Untuk seni bela diri, bahkan lebih sederhana. Apa yang dipelajari oleh pemuda yang menerima tantanganku itu? Aku akan mempelajarinya saat itu juga. Kalahkan saja dia saat itu juga. Saat kata-kata ini diucapkan, langsung menimbulkan sebuah pernyataan besar. Bahkan Kaisar Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiang Nan dengan dia. Untuk mengatakan ini, seseorang harus sangat percaya diri. Teknik seni bela diri yang dipelajari oleh setan lain mungkin telah dipraktikkan selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Anda, sebagai manusia, telah mempelajari dan menjualnya sekarang, namun Anda ingin mengalahkan mereka. Apa kamu yakin? Kaisar Iblis bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang Nan berkata, saya yakin. Penonton langsung mengumpat tanpa henti. Seseorang bahkan menunjuk ke hidung Xiang Nan dan mulai mengancam nyawanya. Jika tantangan Xiang Nan terhadap ras monster akan memicu semangat juang ras monster, maka perkataannya akan menjadi penghinaan bagi ras monster manapun. Biarkan anggota klanku datang. Autark Heavenly Kun adalah orang pertama yang menonjol. Dia dengan marah berkata, manusia ini sangat sombong. Dia jelas tidak memandang ras iblis kita. Siapa yang tahan? Yu Tuo, pergilah. Donggong segera melompat keluar. Itu adalah laki-laki monster bela diri ilahi kelas 2. Orang ini memiliki aura iblis yang kuat dan jelas merupakan ahli di antara para ahli. Kaisar Iblis menunjuk ke mangkuk hitam besar di bawah dan berkata, kemarilah dan bertarung. Xiang Nan dan pria bernama Yu Tuo segera terbang ke mangkuk hitam dan bertarung satu sama lain. Paragon Heavenly Rock mengeluarkan energi iblis, membentuk karakter energi iblis yang melayang di langit. Dia berkata, ini adalah teknik budidaya yang dikembangkan oleh Yu Tuo, yang disebut Qi Tuncang Yue. Kemudian, dia mengeluarkan paragraf besar teks lainnya dan berkata,
ini adalah keterampilan bela diri Yutuo yang paling mahir, yang disebut telapak tangan gelombang. Saat Autark Tianpeng memperkenalkannya, Yutuo juga memberikan pemaksaan secara langsung. Teknik Ki menelan Azure Moon adalah teknik iblis yang sangat aneh. Setelah melepaskan energi iblis, itu akan membentuk lapisan energi iblis yang padat di sekujur tubuhnya. Energi iblis ini akan merasuki tubuhnya, tidak menyebar atau menghilang. Saat memperkenalkan Dao Wave Palm, Yutuo juga langsung mendemonstrasikan teknik telapak tangan ini. Dia berjalan memutar, langkah kaki lincah, dan saat dia bergerak cepat, dia terus-menerus melancarkan serangan telapak tangan. Telapak tangan Ki Iblis ini sangat besar, masing-masing panjangnya hampir 100 meter dan tebalnya setidaknya 10 meter. Yutuo menamparkan beberapa lusin kali dalam 1 detik, dan telapak tangannya sangat kuat. Tingkat kekuatan telapak tangan demonik Ki ini biasanya membutuhkan penyimpanan Ki. Setidaknya memerlukan penyimpanan Ki selama 2 hingga 3 detik, karena kekuatan telapak tangan ini terlalu besar dan tebal. Setiap serangan telapak tangan hampir setara dengan satu serangan keterampilan bela diri. Ki Tuncang Yue dan Wave Palm jelas kompatibel. Faktanya, setiap serangan telapak tangan yang dilakukan Yutuo hanya setinggi 3-5 meter ketika dia meninggalkan telapak tangannya. Namun, ketika kekuatan telapak tangan melewati lapisan Ki Iblis di sekitarnya, kekuatan itu segera dibungkus oleh Ki Iblis dan langsung meningkat hingga setinggi lebih dari 100 meter. Sekilas Xiang Nan mengerti. Dia berpikir bahwa keterampilan bela diri ras iblis ini tidak sekasar itu. Sungguh sangat bijaksana. Sangat kuat. Penonton langsung dan mengancam untuk Yutuo. Adapun Yutuo, dia dengan bangga berjalan mengitari mangkuk hitam. Dia mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya dan mengeluarkan suara gemuruh dengan semangat juang yang tinggi. Penguasa Tiankun berkata kepada Xiang Nan, berapa lama waktu yang kamu punya? 3 hari, 4 hari, atau sebulan. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengikuti Yutuo dalam 30 hari atau 3 tahun. Xiang Nan terkekeh sambil tersenyum dan berkata, tidak perlu, saya hanya perlu setengah jam. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Yutuo berkata kepada Xiang Nan Ki Tuncang Yue, saya membutuhkan waktu 12 tahun untuk mempelajarinya hingga tingkat yang begitu padat. Sedangkan untuk Wave Palm, saya membutuhkan 9 tahun untuk mempelajarinya hingga mencapai 88 telapak tangan per detik. Jangan bilang padaku bahwa kamu bisa melampaui pencapaianku dalam waktu setengah jam. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tindakan ini seakan tidak berdaya, sekaligus mengejek ketidaktahuan Yutuo. Xiang Nan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia segera mulai berkultivasi. Semua orang terdiam dan memandang Xiang Nan dengan tenang. Berbagai macam orang memiliki pemikiran yang berbeda. Bahkan ada yang mengira Xiang Nan tahu pasti kalah, jadi hanya butuh waktu setengah jam. Ini adalah pot yang rusak. Semua orang terkejut, termasuk Sekte Alam dan Zhang Haiyue. Zhang Haiyue tahu bahwa Xiang Nan sangat kuat, tapi dia tidak menyangka Xiang Nan begitu sombong. Setengah jam, Anda ingin melampaui 12 tahun kultivasi orang lain. Bukankah itu terlalu sombong? Zhang Haiyue berpikir sendiri. Xiang Nan ini masih belum cukup dewasa. Dia sebenarnya membuat janji seperti itu secara impulsif. Bukan saja dia tidak bisa meyakinkan ras iblis, dia malah akan membuat ras iblis merasa bahwa ras manusia bahkan lebih kekanak-kanakan dan rentan terhadap satu pukulan. Xiang Nan tidak peduli bagaimana reaksi orang lain. Dia hanya berkultivasi dengan tenang. Ki Tuncang Yue dan Bolan Palem adalah teknik bela diri pendukung. Hanya Bolan Palem yang dapat memicu lapisan Ki Iblis Ki Tuncang Yue, dan lapisan Ki Iblis tersebut dibuat khusus untuk berkoordinasi dengan Bolan Palem. Kepadatan dan aktivitas lapisan Ki Iblis melengkapi kepadatan dan aktivitas gelombang Palem. Xiang Nan tidak memiliki energi iblis, jadi dia menggunakan diperki miliknya untuk mengedarkan teknik kultivasi dan keterampilan bela diri ini. Namun, jika dia melakukannya, kekuatan teknik telapak tangannya pasti akan berkurang sebagian. Semua orang sedang menunggu. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang menunggu lelucon ini. Bagaimana seharusnya Xiang Nan mengakhirinya? 5 menit, 10 menit, 15 menit. Xiang Nan tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Semua orang memandang Xiang Nan serempak. Seseorang berbisik, haruskah kita menyerah? Ini baru 15 menit. Xiang Nan berdiri diam. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan lingkaran aura menyebar. Setelah melihat lapisan diperki, semua iblis menghela nafas lega sebelum tertawa. Terlalu kendur. Dibandingkan dengan lapisan aura Yutuo, lapisan aura Xiang Nan pada dasarnya berbeda antara langit dan bumi. Paling banyak, kepadatan lapisan auranya kurang dari 1/5 kepadatan Yutuo. Kemudian, Xiang Nan mengeluarkan kekuatan telapak tangan dari telapak gelombang. Kekuatan telapak tangan memasuki lapisan Astral Ki, dan setelah dibungkus oleh Astral Ki, ia terbang keluar. Tingginya hanya 12 meter, hampir 1/8 dari kekuatan telapak tangan Yutuo. Qi Yutuo mencibir, kupikir Xiang Nan yang terkenal itu begitu kuat.
Beberapa detik yang lalu, aku bahkan berpikir bahwa dia akan menciptakan keajaiban, membuat khawatir dengan sia-sia. Bahkan gadis ular pun terus mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Xiang Nan. Tidak perlu bersaing. Penguasa Tian Kun menghela nafas panjang dan berkata, aku juga diliputi kemarahan. Sebenarnya aku menyetujui permintaan yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal dari manusia. Semua orang telah melihat hasilnya. Pemenangnya adalah Yu Tuo. Orang-orang dari ras iblis semuanya merusak. Namun, sorakan ini murni demi memberikan aura yang mengesankan pada Yu Zuang. Mereka sama sekali tidak bersemangat. Mereka bahkan tidak bertengkar, jadi apa yang membuat mereka bersemangat? Sedangkan Yu Tuo, dia sudah terbang dan ingin kembali ke istana timurnya. Namun, Xiang Nan berkata, saya berani bertarung, atau saya ingin bersaing dengan saudara Yu Tuo. Yu Tuo berbalik dan mengerutkan keningnya, kamu sudah kalah, apa yang kamu perjuangkan? Kapan aku kalah? Kata Xiang Nanqi. Yu Tuo merasa semakin bingung, teknik navigasi dan keterampilan bela dirimu sangat lembut. Bukankah kamu kalah? Xiang Nan tersenyum dan berkata, hanya karena kemampuan bela dirimu kurang bagus bukan berarti kamu kalah. Kakak Yu Tuo, sebaiknya kamu turun dan bertarung denganku dalam 2 gerakan. Baiklah, baiklah. Yu Tuo memiringkan matanya dan berkata, aku memberi tangga. Kamu tidak tahu betapa menghargainya, jadi aku secara pribadi akan mengalahkanmu dan membuatmu menyerah. Terima kasih, saudara Yu Tuo atas kebaikanmu. Xiang Nan menangkupkannya dan berkata. Yu Tuo sekali lagi menjatuhkan mangkuk hitam itu, dan kemudian tubuhnya gemetar. Aura iblis yang pekat menyebar, diikuti dengan serangan telapak tangan ke arah Xiang Nan. Serangan telapak tangan ini bukanlah sebuah pukulan, juga bukan kekuatan telapak tangan yang dikirim terbang secara horizontal. Sebaliknya, itu adalah pedang tangan. Dengan cara ini, kecepatannya akan lebih cepat, tetapi karena area di mana online tangan menyentuh lapisan ki iblis yang relatif kecil, volumenya hanya cukup untuk mengembun hingga 50-60 meter. Setelah menilai pencapaian Xiang Nan, Yu Tuo merasa kekuatan pedang tangan ini cukup untuk menghabisi Xiang Nan dengan mudah. Pisau tangan setingkat ini, gadis ular berkerudung dan berkata, bahkan jika Xiang Nan mencoba yang terbaik, tidak ada cara untuk membatalkannya. Pada akhirnya, dia masih akan dipotong menjadi 2 oleh pedang di tangan. Namun pada akhirnya, Xiang Nan tiba-tiba menghindari pedang panjang itu dan dengan cepat berjalan menuju Yu Tuo. Yu Tuo mengerutkan kening sambil melingkari tangannya dan memotong lebih dari 50 serangan telapak tangan. Telapak tangan ini membentuk barisan, seperti barisan pisau vertikal, memotong ke arah Xiang Nan. Kecepatan pedang tangan dan telapak tangan ini sangat cepat. Saat mereka terbentuk, mereka sebenarnya akan mengenai Xiang Nan. Xiang Nan, sebaliknya, menggunakan kesadaran-kesadarannya yang sangat kuat untuk melemahkan tubuhnya secara akurat dan menembus celah di antara kedua pisau tangan. Saat ini, Xiang Nan sudah berjalan ke sisi Yu Tuo. Lapisan energi astral miliknya dan lapisan energi iblis Yu Tuo saling diundang. Lapisan ki iblis Yu Tuo yang kuat segera hilang dan lapisan ki gayung Xiang Nan. Itu seperti cincin api yang menyala dengan cincin kapas dan dengan cepat menyebarkan kapas tersebut. Memang ada kesenjangan, dan kesenjangan antara kedua belah pihak yang sangat besar. Namun, Xiang Nan tidak sedikit pun panik. Dia masih berjalan ke depan dan sudah sampai di sisi Yu Tuo. Yu Tuo segera mengangkat tangannya lagi untuk bertarung. Karena Xiang Nan belum pernah menyerang sebelumnya, dia tidak membuang waktu. Dia telah bersiap untuk melakukan serangan balik, dan dia memiliki kekuatan tangan pertama yang mutlak. Saat Yu Tuo hendak terus menyerang Xiang Nan mengambil langkah maju dengan dokumen kaki, dan kemudian lapisan energi astralnya menyusut dengan cepat. Lapisan diperki, yang awalnya berdiameter sekitar 10 meter, langsung dikurangi menjadi 2 meter oleh Xiang Nan. Hampir dekat dengan tubuh Xiang Nan. Sedangkan Xiang Nan, dia dengan sigap mengulurkan tangannya. Telapak tangannya langsung menembus lapisan astral ki dan dengan kuat menamparkan dada Yu Tuo. Satu telapak tangan, dia mengirim Yu Tuo terbang mundur, mengeluarkan darah dari mulutnya. Xiang Nan melompat dan mengikutinya. Lapisan kecil astral ki masih membungkusnya. Sebelum Yu Tuo sempat bereaksi, bilah tangan Xiang Nan menembus lapisan astral ki dan sekali lagi menghantam dada Yu Tuo dengan telapak tangan. Segera setelah itu, saat bilah tangan itu mendarat, Xiang Nan membalik pergelangan tangannya dan mengubah bilah tangannya menjadi telapak tangan, menamparkan dada Yu Tuo dengan telapak tangan yang rata. Yu Tuo telah diserang oleh Xiang Nan selama beberapa waktu. Ketiganya mencapai tempat yang sama. Meskipun Yu Tuo memiliki kepadatan energi iblis yang kuat untuk mempertahankan dirinya, dia masih tidak mampu menahan pukulannya. Dalam sekejap, tulang rusuknya patah dan seluruh tubuhnya terhempas vertikal ke tanah. Tubuhnya menabrak mangkuk hitam dan kemudian memantul kembali. Xiang Nan tenggelam dengan mudah, meraih leher Yu Tuo dengan satu tangan, dan berkata, "Saudara Yu Tuo, kamu kalah." Adegan itu benar-benar sunyi,
dan tidak ada yang bisa bereaksi karena keterkejutan mereka. Namun, 7 paragon, serta beberapa ahli dari Sekte Alam, memahami bahwa ekspresi mereka sangat serius. Kamu, curang. Salah satu iblis di hutan berteriak, kamu hanya bermain trik. Mengapa kamu tidak melawan Yutuo dengan kekuatan telapak tanganmu? Kamu tidak bisa mengalahkan Yutuo, jadi kamu hanya bisa menggunakan metode tercela seperti itu untuk menang. Namun, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang menggemakannya. Xiang Nan tersenyum dan berkata, mengapa saya harus melawannya? Jika ini bukan kompetisi, jika musuh Anda ingin menghabisi Anda dengan cara ini, apakah Anda berhak menyebutnya curang? Teknik budidaya dan keterampilan bela diri sangat penting, tapi seperti yang saya katakan, ini hanyalah cara Anda untuk menyakiti musuh, seperti pisau. Pedang bisa melukai orang, tapi hanya jika pedangmu bisa mengenai musuh. Pedangmu cukup tajam untuk memotong apapun di dunia ini, tapi kamu tidak bisa memotongku. Aku hanya punya tongkat kayu kecil. Aku menusuk tenggorokanmu dengan tongkat kayu tebal yang tak terhitung jumlahnya, dan kaulah yang mati di dalamnya, tamat. Kaisar Iblis tertawa dan berkata, silakan lanjutkan. Kaisar Iblis secara alami memahami prinsip-prinsip ini. Dia hanya ingin lebih banyak setan memahami niat Xiang Nan. Ini bermanfaat bagi pertumbuhan seniman bela diri iblis. Xiang Nan menggelengkan bahunya dan berkata pengalaman pertempuran, keterampilan, dan kesadaran adalah faktor kunci yang menentukan kemenangan dan kekalahan. Kecuali kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanmu 100 kali dan tidak menembus pertahananmu, kamu adalah orang yang sekarat di hadapanku. Apa menurutmu aku satu-satunya yang memiliki semangat juang seperti itu? Kamu salah. Klan Bai telah memiliki kemampuan tempur yang hebat dalam warisan seni bela diri mereka yang berusia ribuan tahun. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar tentang rekor pertempuran Bai Wudao dalam menantang para ahli dari berbagai sekte kelas 1 di benua Kaisar Selatan. Adegan itu menjadi sunyi. Insiden Bai Wudao terjadi bersamaan dengan kejadian Xiang Nan di Sekte Velurium. Xiang Nan menambahkan, Anda harus tahu bahwa saya mengalahkan lebih dari 10 ahli klan Bai pada upacara pengorbanan leluhur klan Bai. Tetapi ketika saya melawan mereka, waktu untuk menyerang sangat jarang. Saya hanya dapat melukai mereka dengan melukai 1000 musuh dan merusak 800 dari mereka. Apa artinya ini? Artinya, kesadaran tempur mereka tidak kalah dengan saya banyak. Kesadaran bertarung Bai Wudao jelas merupakan yang terbaik. Xiang Nan memahami hal ini dengan sangat baik, jadi ketika dia bertarung melawan Bai Wudao, dia jarang menggunakan kesadaran bertarungnya yang murni untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Hingga saat ini, kemampuan Xiang Nan untuk mengalahkan Bai Wudao masih mengandalkan teknik bela diri yang sangat ampuh. Nenek moyang klan Bai, Bai Wuya, secara pribadi menciptakan sistem Dao bela diri seluruh dunia tempat tinggal Xiang Nan. Dalam hal keterampilan tempur dan kesadaran, klan Bai adalah leluhurnya. Adapun keterampilan tempur Xiang Nan, semuanya dipelajari dari Bai Wuya. Bahkan Xiang Nan, yang secara tidak sengaja memasuki menara bela diri, mampu mempelajari teknik momentum dan pesona dari Bai Wuya. Mungkinkah Bai Wuya begitu bodoh sehingga dia tidak mengajarinya garis keturunan langsung? Itu hanya pertanyaan seberapa banyak dia bisa memahaminya. Xiang Nan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Kaisar Iblis, bahkan jika ras iblis benar-benar memusnahkan benua Kaisar Barat, kamu masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan klan Bai. Aku mungkin mengatakan ini dengan tidak menyenangkan, tapi inilah kenyataannya. Begitu kamu menang atau kalah, kamu mulai menjadi sombong. Kera Putih Autark mencibir, kamu hanya mampu mengalahkan Yutuo karena kamu lengah dan membuat Yutuo tidak siap. Blazing Dog, pergi dan rasakan gerakan Xiang Nan. Di Nangong, seorang pria kekar terbang keluar. Pria ini juga memiliki ranah seni bela diri ilahi tingkat kedua. Orang ini juga mengembangkan serangkaian metode budidaya yang lengkap. Nama metode budidayanya adalah Fire Burning Cloud, yang sangat aneh. Dinamai berdasarkan lanskap di alam. Adapun nama keterampilan bela dirinya disebut Cloud Piercing Shuttle. Itu lebih seperti teknik gerakan tanpa akhir. Saat teknik itu dilepaskan, udara akan berubah menjadi lautan api, bukan langit, melainkan udara. Itu akan membuat Blazing Dog dan Xiang Nan terbakar. Adapun Cloud Piercing Shuttle, memungkinkan Guk-Guk berkobar dengan cepat melakukan perjalanan melalui lautan api dengan tubuhnya. Itu seperti nyala api. Kecepatannya sangat cepat, dan daya tembusnya sangat mengerikan. Ciri khas dari ilmu bela diri ini adalah ia tidak menggunakan energi iblis untuk menyerang Xiang Nan, sehingga tubuhnya menjadi tidak menentu dan gerakannya menjadi misterius. Jika Xiang Nan terus menghindari serangan musuh seperti yang dia lakukan terhadap Yutuo, itu sama saja dengan kehilangan tubuh Guk-Guk berkobar, dan dia akan kehilangan targetnya. Kali ini, sangat sulit untuk dihadapi. Gadis ular mengerutkan kening dan berkata, pertempuran semacam ini adalah tentang kecepatan dan perasi. Dalam waktu singkat, Xiang Nan tidak akan bisa menjadi lebih kuat dari Guk-Guk berkobar. Kedua garis api itu saling mengejar. Tentu saja,
siapapun yang kecepatannya cepat dan kemampuan perasinya kuat akan menang. Setengah jam, Xiang Nan terus berbicara seperti ini, lalu berlatih bersila. Namun, dia masih tidak membutuhkan waktu setengah jam, dan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk berdiri. Kemudian, dia langsung menguji hasilnya sendiri, membiarkan dirinya berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Udara mulai terbakar, dan seluruh mangkuk hitam dipenuhi api. Namun, apinya jauh lebih dingin daripada api guk-guk berkobar. Adapun Xiang Nanhua, sebagai seberkas api, kecepatannya dalam nyala api hanya sekitar 1/5 dari kecepatan guk-guk berkobar. Terlalu lambat, guk-guk berkobar tertawa keras, kesadaran bertarungku tidak ada gunanya melawanku. Jika kamu menghindariku, kamu akan merindukanku. Jika tidak, kamu akan terkena seranganku. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkanku. Xiang Nan tersenyum dan berkata, saudara guk-guk berkobar, tolong. Jelas dari klan Kera Putih, kenapa disebut guk-guk? Ular bermata 8 itu sangat penasaran. Xiang Nan berpikir dalam hati, siapa yang tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin ketika setan sedang belajar tentang budaya manusia, ada beberapa kesalahpahaman di beberapa tempat. Bergeraklah. Guk-guk berkobar itu meraung dan tubuhnya berputar seperti pesawat ulang-alik yang terbakar. Saat Blazing Hound membidik Xiang Nan, ia melancarkan serangannya. Xiang Nan dengan santai mengambil langkah ke kanan. Sprint Blazing Dog mengikutinya dan meluncur melewati bahu Xiang Nan. Xiang Nan mengambil langkah ini sebelum guk-guk berkobar menyerang. Setelah Blazing Dog gagal, ia segera berbalik dan melakukan serangan balik. Ia langsung berbalik dari sisi berlawanan, berlari dari selatan ke utara, langsung berubah dari utara ke selatan. Ini adalah pembalikan arah yang besar. Terlepas dari betapa sulitnya teknik pergerakannya, kelembaman yang ditimbulkan oleh serangan pertama saja sudah sangat sulit untuk dihilangkan dalam sekejap. Dari sini, terlihat bahwa guk-guk berkobar telah melatih keterampilan bela diri ini dengan sempurna. Namun, Xiang Nan masih mengelak dalam satu langkah. Blazing Dog menyerang semakin cepat. Tubuhnya menjelma menjadi garis api yang melintasi medan perang. Ketika kecepatannya mencapai puncak tertentu, garis api pertama yang dia bawa belum menghilang. Tuduhan kedua, ketiga, dan bahkan lebih banyak lagi telah dimulai. Hal ini menyebabkan penyimpangan visual. Sepertinya ratusan garis api muncul pada saat yang sama, dan mereka ada pada saat yang sama. Ini adalah jaring api. Adapun Xiang Nan, dia selalu berenang di jaring. Menurut aturan, dia tidak menggunakan teknik gerakan apapun selain Blazing Dog. Dia hanya menggunakan kecepatannya sendiri untuk menghindar. Namun, setiap kali dia menghindar, dia sudah menentukan rute sprint guk-guk berkobar. Alhasil, guk-guk berkobar itu berlari hampir 1000 kali tanpa menyentuh pakaian Xiang Nan. Xiang Nan berkata keunggulan kecepatan memang bisa diabaikan. Ketika Anda mencapai kecepatan tertentu, meskipun musuh melihat serangan Anda, mereka tidak akan memiliki kecepatan yang cukup untuk menghindar. Namun, setelah kesadaran tempurmu meningkat, kamu akan dapat memprediksi jalur seranganmu. Kelemahan terbesar dari serangan kecepatan adalah terlalu cepat, sehingga tidak memiliki ruang untuk mengubah gerakannya. Bahkan jika kamu meleset dari tubuh musuh, kamu tidak dapat mengubah arah untuk sementara dan segera mengejar musuh. Jadi, saat Xiang Nan berbicara, dia juga menyerah untuk menghindar dan terbang berkeliling. Api yang memenuhi langit disapu oleh Xiang Nan, membentuk penghalang api. Ini masih dalam lingkup teknik awan api, namun telah mengubah cara penggunaannya, mengubah serangan menjadi bentuk perlindungan. Dan penghalang api itu sangat mewah. Lebarnya hanya sekitar 0,5 meter dan tinggi 2 meter. Karena sempit, hal ini menutupi kurangnya pencapaian Xiang Nan, memungkinkan lebih banyak api mengembun menjadi area yang lebih kecil, menyebabkan kepadatan penghalang api meningkat. Ledakan. Kali berikutnya guk-guk berkobar menyerang, ia bahkan tidak punya waktu untuk berhenti. Itu langsung menabrak penghalang api. Dia terpental kembali oleh penghalang api, menyebabkan tulang bahunya hancur, dan bahkan 4 atau 5 tulang rusuknya patah. Xiang Nan muncul dari balik penghalang api dan tersenyum, serangan tipe kecepatan sangat kuat, tapi masalahnya adalah, begitu musuh dapat menentukan jalurmu secara akurat, kentunganmu akan menjadi lubang kematianmu. Kaisar Iblis tersenyum dan bertepuk tangan, bagus sekali. Pada saat ini, orang-orang dari ras iblis tidak bisa berkata-kata. Orang-orang dari Sekte Alam juga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemahaman Xiang Nan tentang seni bela diri telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Xiang Nan langsung ke pokok persoalan dan memberitahu semua orang alasan kemenangannya tanpa menyembunyikan apapun. Semua orang tahu kenapa Xiang Nan bisa menang, tapi dia tidak mampu melakukannya. Kesadaran bertarung berbeda dengan keterampilan bela diri. Anda dapat memberitahu orang lain tentang keterampilan bela diri. Selama orang lain punya waktu, pada dasarnya mereka akan bisa mempelajarinya. Namun, bahkan jika Anda memberitahunya dengan jelas tentang kesadaran bertarung,
dia tidak akan bisa mempelajarinya, karena kesadaran bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh melalui pembelajaran. Kesadaran harus menjadi harta paling berharga bagi seorang seniman bela diri. Sampai batas tertentu, ini sama dengan konstitusi bawaan. Itu adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Namun, hal yang paling menakutkan adalah Bai Wuya bukan satu-satunya yang melakukannya, karena Xiang Nan bukan satu-satunya yang belajar dari Bai Wuya di menara bela diri. Saat itu, masih banyak lagi orang yang belajar bersama. Namun, Xiang Nan masih satu-satunya yang memperoleh warisan Bai Wuya yang sebenarnya. Yakinlah dengan tulus, Guk-Guk berkobar kehilangan sikap arogannya. Dia membungkuk kepada Xiang Nan dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu. Sebenarnya, saat aku mencapai penghalang, kamu memiliki kesempatan untuk menembus hatiku, tetapi kamu tidak melakukannya. Xiang Nan tahu bahwa dia pasti akan mencapai penghalang, dan dia juga tahu bahwa saat dia mencapai penghalang, dia akan segera berhenti. Pada saat itu, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menghabisi Guk-Guk berkobar miliknya, dan Guk-Guk berkobar pasti tidak akan mampu mempertahankan dirinya sendiri. Namun, hasil ini masih belum sesuai dengan keinginan Xiang Nan. Dia menginginkan adegan yang lebih mengejutkan untuk menekan klan iblis ini. Xiang Nan menggelengkan bahunya dan mulai menggerakkan tangan dan kakinya lagi, berkata, apakah kamu ingin mencoba menyerang secara berkelompok? Mungkin kalian semua berpikir aku punya cara untuk membuka kekuatan ikan tuo dan kecepatan Guk-Guk berkobar, tapi bagaimana jika banyak musuh menyerangku pada saat bersamaan? Haruskah aku fokus menguraikan kekuatan atau kecepatan? Apakah aku akan terburu-buru dan mengacaukan diriku sendiri? Xiang Nan berkata, tolong kirimkan lebih dari 10 ahli iblis sekaligus. Saya ingin melawan 10, 20, 30, dan 100 dari mereka yang Anda inginkan. Semua orang menghirup udara dingin, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ini keterlaluan. Kali ini, bahkan naga api berdaulat pun marah. Dia meraung, jangan memandang kami. Apakah kamu di sini hari ini untuk menginjak-injak martabat ras iblis kami? Tapi kami memperlakukanmu seperti tamu. Kami akan memberi Anda hak untuk berbicara dan bahkan menantang kualifikasi kami. Xiang Nan membungkuk kepada penguasa naga api dan berkata, justru karena rasa hormatku kepada Kaisar Iblis dan teman-teman ras iblis, aku bisa menerima tantangan seperti itu dengan kejam. Saya membutuhkan teman-teman ras iblis untuk menyadari kekurangan mereka sesegera mungkin. Kekurangan ini tidak dapat diperbaiki hanya dengan menggunakan evolusi kelas 2. Saya tahu ini akan menyinggung perasaan Anda, tetapi jika Anda dapat memperdalam pemahaman Anda tentang seni bela diri karena ini, maka saya akan kehilangan ketenaran ini. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, setidaknya Kaisar Iblis, Gadis Ular, dan kupu-kupu penguasa mimpi mulai bertepuk tangan. Pria macam apa ini? Master Dream Butterfly bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh minat, sangat sulit bagi Anda untuk menganalisis karakternya dengan perilakunya pada tahap tertentu. Berapa banyak barang yang dia bawa dari dunianya sendiri ke dunia 6 kaisar. Kata-kata Xiang Nan menyampaikan makna yang dipahami banyak orang tetapi tidak mampu dilakukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sekalipun kita mengorbankan diri kita sendiri dan menyinggung perasaan semua orang setelah kita melakukannya, kita tetap membutuhkan seseorang untuk melakukannya. Jika orang lain tidak mau, maka saya akan melakukannya. Master Dream Butterfly tiba-tiba menyadari bahwa Xiang Nan tidak berbuat banyak untuk dirinya sendiri. Semua orang hidup untuk dirinya sendiri, tapi Xiang Nan ini mungkin tidak. Untuk siapa kamu melakukan ini? Kaisar Iblis tiba-tiba bertanya, demi Kaisar Barat. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika aku mengatakan itu demi kehidupan, kalian pasti akan menertawakanku karena berbicara terlalu palsu dan berpura-pura. Kalau begitu kamu harus berpikir bahwa aku melakukan ini demi klan Bai. Agar musuhku, klan Bai, tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Kaisar Iblis berkata, ada pertanyaan. Jika Anda dapat menjawab saya dengan tulus, saya akan menyetujui permintaan Anda. Permisi, kata Xiang Nan. Kaisar Iblis berkata, mengapa kamu melawan klan Bai? Dengan bakat pribadimu, kamu dapat mengambil tanggung jawab yang sangat penting di klan Bai. Kamu bahkan dapat dibina sebagai seorang tetua. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Xiang Nan bertanya. Katakan sejujurnya, kata Kaisar Iblis. Xiang Nan mengangguk dan berpikir sejenak sebelum berkata, saya memiliki orang tua yang sangat baik. Mereka tidak memiliki kasih karunia kepada saya karena melahirkan, tetapi mereka memiliki kasih karunia untuk mengasuh saya. Saya mempunyai seorang kakek yang sangat baik. Dia menunjukkan kepada saya bahwa sebagai seorang laki-laki, dia harus mempunyai tanggung jawab. Ketika keluarganya berada pada titik di mana hanya ada beberapa orang yang tersisa, dia tidak pernah menyerah dalam usahanya. Saya punya teman yang sangat baik. Mereka bisa mempertaruhkan nyawanya untuk saya. Mereka bisa menggunakan tubuh mereka untuk memblokir pedang dan pisau saya. Jika perlu, mereka bisa memberikan nyawanya untuk saya.
Saya memiliki tuan yang sangat baik. Dia memperlakukan saya seolah-olah saya adalah dirinya sendiri. Jika saya menginginkannya, jika dia bisa melakukannya, dia bahkan rela melepaskan matahari dan memberikannya kepada saya. Pada titik ini, air mata mengalir di mata Xiang Nan saat dia berkata, namun, klan Bai tidak memberiku semua ini. Namun, darah dingin klan Bai tidak membuatku benci. Sebaliknya, itu membuatku sadar bahwa aku telah melakukannya, tidak punya apa-apa. Sebaliknya, saya punya terlalu banyak. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan memandang Kaisar Iblis, lalu berkata, seperti kamu, aku mencintai orang-orang yang memperlakukanku dengan baik. Aku tidak ingin mereka mati. Jika rencana klan Bai berhasil, semua yang kupedulikan akan dihancurkan oleh klan Bai, sama seperti klan Bai yang menghancurkanku saat itu. Aku mencintai mereka, aku ingin memberi mereka kehidupan yang baik, jadi aku hanya bisa bertarung dengan gigi terkatup. Siapapun yang berani menyerang orang yang kucintai, aku akan meniduri 18 generasi leluhurnya. Bahkan klan Bai pun tidak. Pengecualian. Kaisar Iblis tersenyum dan berkata, ya, kamu sama denganku. Ayolah, Xiang Nan. Saya tidak berjuang untuk diri saya sendiri, jadi saya tidak takut pada apapun. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Meski tahu jalan di depan berbahaya, Anda tetap harus terus berjalan. Oleh karena itu, kamu tidak akan menyesalinya meskipun kamu mati. Sebagian kebencian harus dibalas, meski sesulit naik ke surga, jadi sesulit apapun, saya bersedia. Ketika seseorang tidak takut, tidak menyesal atau tidak mau, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk maju. Kaisar Iblis telah melepaskan kesempatan menghadapi kesengsaraan surgawi demi ras iblisnya sendiri, jadi dia memahami Xiang Nan dengan sangat baik. Setan yang mengutuk dan mengejek Xiang Nan juga terdiam. Yu Tuo dan Blazing Dog berjalan di depan Xiang Nan dan meletakkan tangan mereka di bahu Xiang Nan. Yu Tuo berkata dengan sungguh-sungguh, kamu adalah laki-laki. Sebagai manusia, jika kamu berani menjadi begitu sombong di sini, kamu bahkan lebih laki-laki. Guk-guk berkobar berbisik, jika kamu terus menang, mungkin ras iblis kami tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Xiang Nan berkata, saya mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Karena saya sudah memulainya, mari kita lanjutkan ke akhir. Blazing Dog mengangguk dan berkata, terlepas dari apakah kamu hidup atau mati hari ini, kamu adalah teladan bagiku. Di masa depan, aku akan membela ras iblis kami sama seperti kamu. Kaisar Iblis sudah memutuskan. Dia mendiskusikannya dengan 7 paragon dan memutuskan bahwa 16 orang akan menantang Xiang Nan dalam pertempuran penting ini pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari 8 ras yang diwakili oleh 8 ras mengirimkan 2 ahli di alam ilahi tingkat ketiga, termasuk ras rubah roh. Di saat yang sama, sebuah berita dari dunia manusia menyebabkan keributan. Rubah ekor 9 yang berdaulat telah mati, dan mayatnya diam-diam dibawa pergi oleh orang-orang Moon Shadow. Bahkan orang-orang dari ras monster dan Kaisar Barat pun tidak punya waktu untuk melakukannya. Namun, anak buah Moon Shadow selalu berada di dekatnya. Segera setelah pertempuran usai, mereka bergegas dan menemukan mayat rubah ekor 9. Mereka membawanya kembali ke Kaisar Timur untuk diberikan kepadanya. Setelah beberapa hari pemeriksaan, Kaisar Timur sampai pada kesimpulan yang mencengangkan. Rubah ekor 9 ditebas dengan kecepatan cahaya oleh cahaya pedang yang memiliki kekuatan alam kesengsaraan surgawi, tetapi hanya kualitas alam bela diri ilahi. Kecepatan cahaya pedangnya terlalu cepat. Luka pada tubuh rubah ekor 9 yang patah tidak berbentuk bergerigi. Permukaan potongannya sehalus cermin. Pada saat yang sama, tepi luar luka sayatan tampak seperti kristal. Hanya ketika cahaya bilahnya mencapai kecepatan cahaya barulah hal itu dapat menyebabkan luka seperti itu, menyebabkan luka tersebut langsung memutih. Sebelum darah bisa mengalir, darah langsung terbakar menjadi kristal oleh suhu yang sangat tinggi. Menurut pengumuman Kaisar Utara tentang teknik budidaya dan keterampilan bela diri Xiang Nan, hanya ada satu orang di dunia yang memiliki metode seperti itu, dan orang itu adalah Xiang Nan. Berita ini segera menyebabkan seluruh dunia persilatan manusia meledak. Bawahan Kaisar Iblis, rubah ekor 9 tertinggi, sebenarnya dibunuh oleh Xiang Nan dari tahap bela diri ilahi. Seni ilahi Tai, keterampilan bela diri macam apa itu? Hingga saat ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui nama seni ilahi Tai. Namun mereka sudah mengetahui kemampuan spesifik dari jurus ini. Kematian rubah ekor 9 langsung menyebabkan dunia pencak silat terjerumus ke dalam keadaan fanatik. Semua orang sangat ingin mendapatkan seni ilahi Tai. Jika keterampilan bela diri memungkinkan seniman bela diri alam bela diri ilahi menghabisi rubah ekor 9 di kesengsaraan surgawi tingkat 8, bukankah keterampilan bela diri ini akan menjadi keterampilan bela diri nomor 1 di dunia? Mungkin, itu adalah keterampilan bela diri tingkat dewa yang tidak ada dalam legenda. Sejak awal, semua orang sangat ingin menyerang Xiang Nan, tetapi sekarang,
semua orang berevolusi menjadi semua orang yang ingin menangkap Xiang Nan hidup-hidup. Entah itu musuh Xiang Nan atau orang asing yang tidak ada hubungannya, mereka semua mengutamakan tangkap Xiang Nan. Saat Xiang Nan masih berada di Gua Setan Tajam Hitam, setiap sekte di dunia manusia tempat tinggal 4 kaisar memberikan perintah yang sama. Bagaimanapun caranya, tangkap Xiang Nan hidup-hidup. Dalam sekejap, dunia 6 kaisar melonjak. Di setiap sudut, seniman bela diri misterius bermunculan. Mereka melayang-layang mencari keberadaan Xiang Nan. Klan Bai. Bai Wudao membuka matanya di ruang rahasia dan berkata, "Leluhur Agung, saya akan mencari Xiang Nan." Bai He berkata, "Sekarang bukan waktunya. 6 bulan dari sekarang, ini akan menjadi hari pernikahanmu dengan King Su. Saat itu, ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Aku berjanji padamu bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam, tapi itu akan terjadi 6 bulan kemudian." Mata Bai Wudao berkobar-kobar saat dia berkata, "Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika saya tidak mengalahkan Xiang Nan, saya tidak punya niat untuk menikah. Dia seperti matahari di langit sekarang. Aku harus menghabisinya. Biarkan dunia tahu bahwa aku, Bai Wudao, adalah jenius nomor 1. Bai He menghela nafas dan berkata, "Klan Bai kami selalu tidak mau mengakui kekalahan. Ini juga salah satu karakteristik yang diandalkan oleh klan Bai kami untuk bertahan hidup. Lupakan saja. Jika aku memaksamu untuk tinggal, aku khawatir itu akan berdampak buruk bagi Dao Heartmu. Namun, aku hanya akan memberimu waktu 3 bulan. Jika kamu tidak dapat menghabisi Xiang Nan dalam waktu 3 bulan, maka kembalilah dengan jujur. Pembuluh darah pesilat setengah dewa milikmu belum sepenuhnya stabil. 3 bulan dari sekarang, pembuluh darah pesilat setengah dewa akan mencapai puncak kematangannya. Pada saat itu, aku akan mengajarimu serangkaian teknik budidaya dan keterampilan bela diri tingkat Dao. Jangan sia-siakan usahaku yang sungguh-sungguh." Mata Bai Wudao bersinar terang saat dia berkata, "Jangan khawatir, leluhur agung. Saya pasti akan memberi Anda, klan Bai, dan Nona Qingzu jawaban yang memuaskan." Bai He berkata, "Sebanyak orang yang kamu butuhkan, silakan kirim mereka sendiri. Denganku di sini, kamu memiliki otoritas penuh." Setelah berterima kasih padanya, Bai Wu segera berubah menjadi api dan menghilang. Di benua Kaisar Iblis, Iblis Tajam Hitam. Xiang Nan berdiri di atas mangkuk hitam, dan di sampingnya tergeletak 16 monster. Xiang Nan juga terluka, namun lukanya sangat ringan. Namun, tidak ada satupun penonton yang berbicara, dan bahkan sampai sekarang, mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bagaimana dia melakukannya? Pertarungan telah usai sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas. Pertarungan hanya berlangsung selama 1 menit 20 detik. Ini bukanlah waktu yang cukup bagi mereka untuk menganalisa alasan kemenangan Xiang Nan. Xiang Nan juga tahu bahwa setiap orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Dia berkata, dalam pertarungan 1 lawan 1, seniman bela diri harus lebih memperhatikan diri mereka sendiri. Yang biasanya mereka pikirkan adalah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya harus bertarung, dan bagaimana saya harus menghindar. Dalam pertarungan 1 lawan banyak, kamu harus lebih memperhatikan musuh. Karena musuh lebih banyak, tidak semua orang bisa terus bertarung jarak dekat denganku. Di antara mereka, keterampilan bela diri mereka sendiri, gerakan mereka, dan rute serangan mereka pasti akan dipengaruhi oleh rekan mereka, menyebabkan mereka berubah. Xiang Nan mengangkat 1 jari dan 2 bola kecil Astral Ki muncul di udara. Dia membiarkan 2 bola kecil Astral Ki menembak ke arahnya pada saat yang bersamaan. Kemudian, Xiang Nan tiba-tiba bergerak menuju bola kecil pertama Astral Ki. Bola pertama terbang menjauh, mempengaruhi bola kecil kedua Astral Ki. Bola kedua hanya bisa mengelak sementara, jika tidak, bola pertama akan mati. Xiang Nan berkata, perhatikan situasi dan struktur musuh. Jika saya dapat mempengaruhi musuh dengan 1 gerakan, maka tindakan melarikan diri, menghindar, dan bertahan dari musuh setelah terkena juga harus mempengaruhi orang kedua, harus mempengaruhi yang ketiga, keempat, dan bahkan lebih. Xiang Nan menarik 3 bola kecil di perki dan berkata, 1 lawan 1, gerakan musuh dinilai, sementara 1 lawan banyak, struktur musuh dinilai. Sederhana sekali. Luar biasa. Kaisar Iblis bertepuk tangan dan memuji, manusia sekuat itu tidak bisa dibiarkan hidup. Xiang Nan, aku menghormati keinginanmu, tapi demi ras iblis, aku harus menghabisimu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Iblis mengangkat tangan kanannya. Tidak, gadis ular terkejut dan berkata, Kaisarku berpikir 2 kali. Orang-orang dari Sekte Alam sangat gembira. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempersulit Xiang Nan di sini, tetapi sekarang sudah lebih baik. Zhang Haiyue, sebaliknya, sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Begitu Xiang Nan meninggal, dia hampir tamat. Tapi tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikan Kaisar Iblis.
Tanda cahaya hitam menembus jantung Xiang Nan. Segera setelah itu, puluhan ribu tanda cahaya terus menyerang, menusuk tubuh Xiang Nan menjadi serpihan dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya. Bangkit kembali setelah mandi api. Kaisar Iblis tersenyum, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis menyerang ke depan, mengubah seluruh tubuhnya menjadi naga jahat, menghancurkan tubuh Xiang Nan menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya. Tabrakan ini begitu dahsyat hingga menghancurkan ruang angkasa dan menjatuhkan Xiang Nan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan, tidak akan ada lagi api, dan tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Xiang Nan. Semua orang membuka mulut lebar-lebar. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xiang Nan sudah mati, kata Kaisar Iblis dengan tangan di belakang punggung. Rencana pil asal iblis perlu dipertimbangkan sejak lama. Semuanya, mari kita bubar dan berkumpul di sini lagi dalam 6 bulan. Selama periode ini, semua ras akan kembali dan memikirkan bagaimana ras iblis kita dapat melarikan diri. Di dunia hampa, ada setitik debu yang menempel pada kekuatan naga jahat. Kekuatannya sedikit bersinar dan kemudian terbakar. Dengan pembakaran ini, semua debu dengan cepat mengembun, terbakar dengan hebat dan kembali menjadi Xiang Nan. Suara Kaisar Iblis juga teringat di benak Xiang Nan. Xiang Nan, aku mengirimmu ke ketiadaan untuk membuat semua orang mengira kamu sudah mati, dan untuk menghindari pengintaian dari mereka yang tertarik. Saat ini, kamu masih harus maju dalam kehampaan. Aku telah mengungkapkan tujuan untukmu. Dari sudut pandang waktu di dunia nyata, kamu akan tiba di alam Her dalam waktu sekitar 3 hari. Sedangkan aku, sebagai Kaisar Iblis, aku ingin memintamu melakukan sesuatu untukku. Prasyaratnya adalah kamu bisa kembali hidup-hidup dari alam Her. Xiang Nan mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Iblis, tetapi dia menemukan bahwa Kaisar Iblis hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Dari sini, Xiang Nan menyimpulkan bahwa suara Kaisar Iblis seharusnya tertinggal di lautan kesadarannya ketika dia menabraknya. Suara yang dia dengar sekarang bukanlah komunikasi real-time. Oleh karena itu, Xiang Nan hanya bisa mendengarkan secara sepihak. Suara Kaisar Iblis berlanjut. Setelah itu, Kaisar Iblis memberitahu Xiang Nan bahwa alasan Kaisar Iblis mempertimbangkan lamaran bersama Bai He bukan semata-mata karena pil asal iblis, tetapi karena Kaisar Iblis juga telah tergoda dan diancam oleh Bai He. Pil asal iblis, serta seluruh benua Kaisar Barat, adalah manfaat yang dijanjikan Bei Huang Bai He kepada Kaisar Iblis. Setelah perang berakhir, semuanya akan diberikan kepada Kaisar Iblis. Namun, jika Kaisar Iblis memilih untuk menolak Bei Huang Bai He, maka Bai He akan mengarahkan tombaknya ke Kaisar Iblis. Bai He akan membayar mahal untuk memperbudak seluruh benua Kaisar Iblis. Setelah mengubah ras iblis menjadi budak, dia akan membiarkan para budak ini mengendalikan menara hitam dan menyerang benua Kaisar Barat. Rahasia seperti ini tidak diungkapkan. Hanya Kaisar Iblis yang mengetahuinya. Seluruh ras iblis juga tidak mengetahuinya. Sekarang, Xiang Nan juga mengetahuinya. Di saat yang sama, Bai He memang telah membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan seperti itu, karena dia telah menunjukkan kekuatannya kepada Kaisar Iblis. Menurut Kaisar Iblis, Bai He telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memanggil jiwa Bai Wuya ke dalam tubuhnya dalam jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Bai He memiliki kekuatan Bai He sendiri, serta kesadaran seni bela diri Bai Wuya. Dengan kata lain, dalam keadaan seperti itu, Bai He dapat menghancurkan Kaisar Iblis sepenuhnya. Di seluruh dunia 6 kaisar, seharusnya tidak ada 6 kaisar yang bisa mengalahkan Bai He. Kaisar Iblis tidak tahu berapa kali Bai He memanggil jiwa Bai Wuya, atau berapa lama hal itu berlangsung. Inilah yang paling ditakuti oleh Kaisar Iblis. Setelah Bai He, Xiang Nan juga membuktikan kepada Kaisar Iblis kekuatan anggota klan Bai. Hal ini membuat Kaisar Iblis sangat khawatir. Saat ini, seluruh ras iblis hanya punya 2 pilihan. Entah mereka bisa membantu Sungai Putih menghadapi benua Kaisar Barat, dan setelah perang berakhir, Sungai Putih mungkin tidak akan membiarkan iblis itu berlomba. Mungkin, iblis menolak Bai He, dan Bai He secara resmi menginvasi benua Kaisar Iblis, menghancurkan Kaisar Iblis terlebih dahulu, lalu Kaisar Barat. Tidak peduli dari mana dia melihatnya, tidak ada masa depan bagi benua Kaisar Iblis. Selama periode waktu ini, Kaisar Iblis tidak sepenuhnya tidak aktif. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Kaisar Barat dan mendiskusikan masalah ini dengan Kaisar Barat. Namun, keduanya sepakat bahwa meskipun keduanya bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandingi Bei Huang Bai He. Ide awalnya adalah agar Kaisar Barat mengikat Kaisar Selatan dan 3 kaisar untuk bekerja sama menangani Sungai Putih, tetapi hasil akhirnya bahkan lebih mengerikan. Terlepas dari pihak mana yang menang atau kalah, itu pasti akan kehilangan vitalitas dalam jumlah besar. Pada saat itu, sudah waktunya bagi iblis untuk melahap seluruh dunia. Oleh karena itu, pada akhirnya, Kaisar Kembar memiliki ide yang sangat berani, yaitu mencari perlindungan dari Kaisar Iblis.
Kaisar Iblis berharap Siang Nan dapat melakukan perjalanan ke hutan tanpa akhir dan menemui Kaisar Iblis. Akan lebih baik jika Kaisar Iblis setuju untuk ikut campur dalam masalah ini dan membatasi plot Bei Huang Bai He. Kaisar Iblis berkata, saya tahu bahwa permintaan ini hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil. Kaisar Iblis tidak pernah berkomunikasi dengan 6 kaisar kami dan menolak untuk berinteraksi dengan kami. Tapi Siang Nan, kita tidak punya jalan lain untuk diambil sekarang. Entah ras iblis kita yang mati lebih dulu, Permaisuri Barat yang mati, Kaisar Barat yang mati lebih dulu, ras iblis yang mati kemudian, atau semua orang mati bersama. Aku tahu terlalu sulit bagimu untuk mendapatkan bantuan Kaisar Iblis, tapi aku tidak punya pilihan. Selanjutnya, aku hanya bisa membelikanmu 6 bulan. Aku akan menggunakan periode waktu ini untuk menahan Bai He, berpura-pura bahwa aku perlu mempertimbangkan waktu. Namun, setelah 6 bulan, aku tidak akan bisa menunda lebih lama lagi. 6 bulan Siang Nan merenung. 6 bulan kemudian, bukankah hari pernikahan Bai Wudao dan Xuan Qingsu? Siang Nan merenung sejenak sebelum menyadari bahwa Bai He pasti akan mengundang 3 kaisar lainnya dan bahkan Kaisar Iblis ke hari pernikahan Bai Wudao. Saat itu, Bai He akan langsung bertarung dengan 4 kaisar lainnya. Jika Kaisar Iblis tidak memiliki cukup chip pada saat itu, Bai He akan hampir kehilangan mukanya saat itu juga. Saat itu, Kaisar Iblis tiba-tiba mengeluarkan kartu asnya, yang langsung membuat Bai He takut, membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Ular bermata 8 itu berkata, sebenarnya, Kaisar Timur seharusnya bisa mendapatkan bantuan. Siang Nan menggelengkan kepalanya, bahkan jika Kaisar Timur dan Kaisar Selatan sama-sama mengambil tindakan, akibatnya semua orang akan mati bersama. Apakah kamu ingat pertempuran terakhir antara 5 kaisar? Ular itu berkata, tentu saja, orang-orang di dunia ini mengatakan bahwa perang 5 kaisar terakhir adalah perang antara Kaisar Iblis dan 4 kaisar manusia. Setelah pertempuran berakhir, perdamaian dipertahankan untuk jangka waktu yang cukup lama. Siang Nan mengangguk, alasan kenapa kami bisa menjaga perdamaian saat itu adalah karena satu-satunya orang yang berhasil mempertahankan kekuatannya adalah Kaisar Iblis. Pikirkanlah, jika pertempuran 5 kaisar menjadi Kaisar Iblis dan 4 kaisar manusia, akankah Kaisar Iblis yang mempertahankan kekuatannya akan berdiri dan menonton seperti yang dilakukan Kaisar Iblis terakhir kali? Ya, tentu saja tidak. Ular besar itu menghela nafas. Oleh karena itu, orang yang paling penting adalah Kaisar Iblis. Selama dia mau berjanji, dia tidak akan takut pada hal lain. Kata-kata Kaisar Iblis berlanjut. Kaisar Iblis berkata, Siang Nan, saya tidak dapat menemukan kandidat yang lebih cocok. Saya akan menemui Kaisar Iblis. Dengan keterampilan seni bela diri Anda seharusnya menjadi yang paling menjanjikan. Tapi sekarang, Bai He juga telah mengumumkan situasimu kepada dunia. Semua orang tahu karakteristik keterampilan bela dirimu. Faktanya, hanya beberapa hari sebelum kamu tiba di benua Kaisar Iblis, klan Bai mengirimiku 500 penjara air. 500 penjara air ini digunakan untuk menangani Siang Nan. Begitu seseorang membelah tubuh Siang Nan, mereka akan segera melemparkan 2 bagian tubuhnya ke dalam 2 penjara air yang berbeda. Dengan demikian, mereka dapat sepenuhnya membatasi kemampuan Siang Nan untuk bangkit kembali setelah mandi api. Bahkan Kaisar Iblis telah memperoleh 500 penjara air. Bayangkan saja berapa banyak ras lain yang bisa memperolehnya. Pasti lebih banyak lagi. Kaisar Iblis berkata, dengan kekuatanmu saat ini, belum lagi melihat Kaisar Iblis, kamu bahkan tidak bisa mendekati hutan tanpa akhir, jadi aku hanya bisa mengirimmu ke alam Her. Kamu harus berada di sana untuk lebih meningkatkan kekuatanmu. Tolong, harapan terakhirku ada padamu. Siang Nan sangat bijaksana. Suatu ketika, dia tidak bisa bertahan lama dalam kehampaan. Tidak ada materi di sini, bahkan ruang dan waktu pun tidak. Namun, setelah menyerap petir ilahi kekosongan, Siang Nan akan mampu bertahan lama di sini seperti Guan Xiao dan bergerak sesuai keinginannya sendiri. Namun, Siang Nan tidak tahu di mana pintu masuk ke dunia Her berada. Kaisar Iblis seharusnya tahu bahwa dia telah menembak Siang Nan dalam garis lurus menuju pintu masuk dunia Her. Oleh karena itu, Siang Nan tetap tidak bergerak, takut jika dia melakukan sesuatu, dia akan mengganggu jalannya dan kehilangan pintu masuk ke dunia Her. Adapun dunia Her, keberadaannya selalu sangat misterius. Siang Nan tidak tahu banyak tentang dunia ini. Ketika dia berada di dunianya sendiri, dia pernah mendengar tentang keberadaan dunia Her. Ada berbagai macam logam langka di dunia ini. Bagi seniman bela diri elemen bumi, logam-logam itu adalah harta karun tingkat istana. Setelah tiba di dunia 6 kaisar, Siang Nan juga telah mendengar beberapa petunjuk tentang dunia Her. 1420